Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalaman ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, terima kasih sahabatku yang sudah hadir di ruangan Zoom ya. Zoom terbaik kita hari Ahad pagi ini insya Allah membawa berkah dan manfaat buat teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai Zoom ini, saya mau tanya dulu, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Ada Iya, semangat sekali Bunda Murti ya. Alhamdulillah ya, kita bisa melakukan kegiatan yang baru pertama kali kita laksanakan di minggu pagi ya, pembelajaran yang insya Allah ya kami ingin menjembatani teman-teman itu supaya lebih dalam lagi belajar ilmu magnet rezekinya ya, karena ilmu magnet rezeki itu adalah sebuah ilmu keajaiban dan harus ada progres, harus ada proses yang kita lalui supaya kita bisa mendapatkan keajaiban tersebut. Nah, kadangkala yang menjadi persoalan kita adalah banyak di antara kita ya yang fokus dengan yang namanya ujian atau persoalan. Nah, kadang-kadang kalau diajak nge-zoom, ayo Bun, ya besok pagi kita nge-zoom. Ya Bunda, saya kan lagi pusing nih, besok mau bayar amanah, kenapa saya harus belajar? Ada yang komennya demikian gitu kan. Nah, hal seperti inilah yang seharusnya kita latih ya, mindsetnya, ya pola pikirnya, supaya kita ini tahu hakikat penciptaan manusia di bumi ini suruh ngapain aja gitu kan. Setiap orang pasti ada ujian, setiap orang pasti ada persoalan ya, termasuk saya, Bunda Susan juga ada, bahkan sekelas Pak Nas juga pasti ada persoalannya. Entah itu persoalan fisik ya, misalnya ada ketidaksehatan, kemudian ada ujian-ujian mungkin kayak Pak Nas dari karyawannya gitu, mengelola sekian juta orang gitu ya, tidak mudah gitu ya, tidak mudah bagi seorang Ustadz Nasrullah. Nah, seperti itulah ya persoalan-persoalan yang kadang menjadi gambaran kita sehari-hari. Nah, kita persoalannya apa sih gitu kan. Nah, kalau dalam persoalan ya, persoalan dalam ilmu magnet rezeki itu dinamakan paradox of Candy. Ya, kenapa jadi diparadokkan gitu? Paradok itu artinya ya, paradok itu hiasan ya. Berarti hiasan sebuah permen. Lah, kenapa kok persoalan dinamakan paradox of Candy? Ibaratnya seperti ini. Setiap orang kalau mau sukses ajaib itu pasti akan nemu persoalan. Kalau kita umpama ya, kalau kita mau makan ya, mau makan sesuatu. Saya punya makanan. Ini makanan saya pagi ini, gitu. Nah, makanan saya pagi ini isinya adalah sebuah minuman yang mengandung serat nutrisi tinggi, ada kolagennya, ada buahnya, ada sayur mayurnya di sini, dan ini diolah dalam bentuk bubuk, gitu kan. Dan teman-teman lihat semuanya di sini ada bungkusnya. Nah, bayangkan seumpama Allah itu memberikan kita makanan tanpa bungkus. Seumpama saya dapat ini langsung bubuk. Apakah saya langsung makan bubuknya gitu kan? Kan enggak. Nah, ibaratnya kayak permen gitu kan. Permen itu kalau saya punya permen gitu kan, saya mau kasih ke Mbak Tiara nih gitu. Mbak Tiara, saya punya permen, Mbak Tiara mau nggak? Ini udah saya kupasin gitu kan. Saya ambil dari saku kantong saya gitu. Kira-kira kalau Mbak Tiara dikasih permen tanpa bungkus, mau langsung ngemut nggak Mbak Tiara? Enggak. Enggak ya, takut ya, Iya. jangan-jangan di saku saya kecampuran apa ya gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Ibaratnya kalau mau apa namanya mendapatkan permen manisnya itu harus dibungkus dengan rapi gitu supaya kelihatan bersih dan higienis. Nah, Allah memberikan kita sebuah ujian, sebuah persoalan itu ibaratnya bungkus. Sedangkan permen manisnya itu adalah keajaiban. Nah, keajaiban itu selalu terbungkus dengan rapihnya, dengan kemasannya. Entah kemasan itu mungkin persoalan ekonomi, entah itu kemudian apa kemasannya boleh jadi ya ditagih amanah, ya dikejar-kejar debt collector, kemudian dikata-katain orang, dibully gitu kan, padahal kita nggak melakukan hal tersebut, kadang-kadang difitnah gitu, nggak harmonis dengan mertua, nggak harmonis dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat kita sering kali fokus pada masalah atau persoalan. Ya Kak, siapa sih yang pagi-pagi umpama ya, pagi-pagi terus baca WA ternyata
WA-nya itu ibaratnya isinya bulian gitu kan. Wah, tadi malam tuh ya kamu tuh ngezoom gitu. Ternyata kamu pakai diesel ya. Kok pakai diesel sih? Nah, itu suaranya gemeruduk. Oh, itu kipas angin. Kadang-kadang dibully diesel. Karena seperti itu ya, nggak mudah. Nah, ini yang membuat hati kita kadang cemas, takut, kemudian pusing ya. Kenapa sih saya diberi persoalan? Apalagi dengan yang namanya amanah gitu. Amanah bertumbuk, tumbuk-tumbuk kan. Akhirnya ketumbuk. Atau mungkin seorang jombloan atau jomblowati gitu ya. Nah, kemana kapan ya, usia saya udah segini tapi kok saya nggak nemu-nemu. Seringkali kita nggak nemunya itu berarti karena masih ada terhalang perisai gitu kan. Nah, persoalan bagi kita umpama seorang jomblo, saya udah umurnya 35, kenapa saya belum juga dihadirkan pasangan yang cocok ya, pasangan yang selaras gitu kan. Ada juga ketika dikenalin sama ibunya, dikenalin sama teman-temannya, lagi-lagi nggak cocok, lagi-lagi nggak cocok. Nah, apa yang nggak tepat? Apa yang harus dikoreksi? Bagaimana cara menghadapi persoalan ini supaya saya bisa menemukan pasangan yang selaras gitu. Nah, itu kalau dalam jurus magnet rezeki kita harus melakukan yang namanya muhasabah. Ya, muhasabah artinya introspeksi diri. Flashback, mungkin ada perkataan kita yang menyakiti orang tua, mungkin ada janji kita yang belum terpenuhi, mungkin juga ada ibaratnya hal-hal yang lain ya, yang secara sadar enggak sadar kita itu melakukan dosa. Nah, yang namanya dosa perisai, makanya membuat kita enggak ajaib. Nah, jodoh adalah sebuah rezeki, makanya ketika kita mau mendapatkan jodoh yang baik, lakukanlah usaha yang terbaik supaya kita mendapatkan pasangan yang ajaib, yang selaras, yang sama atau dalam Islam bilang sekufu gitu kan, sama seimbang gitu dengan diri kita. Nah, teman-teman semuanya ya, sebelum kita melanjutkan topik kita, bagaimana pembahasannya lebih lanjut ketika kita menerima persoalan yang nggak mudah itu, nah, silahkan nanti barangkali teman-teman ada pertanyaan yang selama ini ya terganjal, yang menjadi ganjalan dalam hati, merasa sedih dan lain sebagainya, jangan sungkan dan jangan ragu curhat, boleh curhat di kolom komentar. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya nanti, pemateri kita adalah Bunda Susan Arkanisa. Tolong semua mic ditutup gitu ya saat Bunda Susan menyampaikan materi. Kemudian kalau ada hal-hal yang dicanangkan, boleh ditulis atau mau dicurhatin, ditulis di mana? Di kolom komentar ya, di kolom komentar. Saya mau tanya ini, nanti Bun bisa dijawab dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman yang berbahagia. Nah, sekarang kita sambut bersama-sama pemateri kita pada pagi hari ini dengan hati yang gembira dan bahagia. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya. Terima kasih Bunda Pita. Langsung saja ya teman-teman, karena Bunda Pita mau ada acara, saya juga mau ada tamu dari UMKM. Informasinya gitu ya, kemarin ketemu ada di Pasekaran ada acara ya. Alhamdulillah beliau melirik ke Magnet Rezeki untuk pembinaannya. Mudah-mudahan ini sinyal baik ya untuk bisa mengenalkan MR di Pekalongan, Batang, Pemalang, khususnya yang offline gitu ya teman-teman. Nah, juga teman-teman mungkin akan ada acara yang lainnya, tapi luar biasanya ya pagi hari ini teman-teman dalam kondisi yang energinya ya di atas rata-rata, semangatnya pula ya, karena pagi-pagi seperti ini hari Ahad biasanya dalam kondisi yang zona nyaman gitu ya, tapi ini mau untuk mendownload keajaiban melalui jurus-jurus magnet rezeki yang untuk bisa kita simak. Tentunya adalah modal terbaik kita ya dalam menjalani kehidupan ini agar nanti lancar, lapang, serta ajaib ya, suksesnya sangat mudah. Nah, terima kasih openingnya ya Bunda Pita. Saya untuk berikan salam dulu untuk teman-teman ya. Alhamdulillah banyak dari peserta yang baru juga, tetapi juga ada banyak yang sudah keren-keren ya, hobi belajar ya di Arta ini ya, karena sudah membuktikan gitu ya, membuktikan bahwa apa yang kami sampaikan itu ya kami sudah praktekkan dan memang benar-benar melahirkan banyak keajaiban. Jadi akhirnya yang follow pun solid seperti itu ya. Nah, nanti untuk teman-teman yang masih pertama bergabung di sini ya, saya doakan teman-teman juga mengalami keajaiban yang beruntun juga gitu ya, seperti teman-teman yang sudah bergabung lama dengan Arta gitu ya. Untuk saya berikan salam terbaik dulu kepada teman-teman. Sambutlah salam yang terbaik untuk teman-teman semua dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh wabarakatuh. iya, alhamdulillah. Bismillah, innal hamdalillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, teman-teman semua yang baru gabung silakan ya untuk bisa menyimak ini materi yang bersifat penjelasan gitu ya. Nanti untuk prakteknya memang ada sendiri gitu ya. Nah, di Zoom ini, di Zoom Arta, walaupun ini adalah ilmu penjelasan gitu ya, seperti halnya teman-teman juga sering menyimak di tempat lain gitu ya, tetapi kelebihannya adalah di sini bisa tanya jawab sepuasnya gitu ya, jadi bisa dijawab dan itu pun menjadikan nilai plus untuk teman-teman semua buka perisai gitu ya. Nah, apa yang belum paham akhirnya memahami, oh ini ya pencerahannya, oh ini ya jawabannya yang dari saya alami gitu kurang lebihnya kan ya. Nah, untuk saya share dulu ininya materinya, mohon izinnya karena kadang kalau tidak pakai share screen, Bunda saya minta share screennya gitu ya, karena lebih mudah ya saat menyimak kemudian ada materi yang bisa dilihat juga gitu ya, saat mendengarkan kemudian menyimak akhirnya nanti mudah masuk ke wilayah kuantum. Kita selalu untuk bisa senyum magnet rezeki ya teman-teman ya, senyum BTS, senyum bahagia tanpa syarat 227, walaupun itu ada tumpukan ya atau ada ujian, adalah sebenarnya awal dari keajaiban gitu ya, karena semua kebahagiaan, semua keajaiban itu adalah memang datangnya itu dibersamai dengan bungkusnya. Inilah paradox of candy ya teman-teman semua. Nah, banyak persoalan ada di dalam diri kita semua ya teman-teman, yang mungkin yang baru gabung gitu ya, dan yang sudah lama bergabung alhamdulillah ya di Arta ini yang online khususnya ada sudah 3 tahun, menjelang 3 tahun ini gitu ya. Kemudian juga yang offline ya lebih dari 3 tahun, bahkan yang mengikuti terus ya berarti udah 18. Nah, ternyata semakin kita belajar, semakin kita tahu gitu ya ilmunya, kita merasa kecil teman-teman. Kita justru semakin merasa kayak enggak punya apa-apa gitu, karena semakin paham betapa luasnya semesta raya ini ya, betapa besarnya kasih sayang Allah gitu. Jadi akhirnya kita merasa bukan siapa-siapa, tetapi itulah nanti puncak dari keajaibannya teman-teman, itu akan mendapatkan apa-apa saja yang dibatinkan gitu ya. Nah, dimulai dari banyaknya persoalan manusia gitu ya, seperti halnya Nabi Adam ya, setelah melakukan ada hal yang tidak tepat, melanggar perintah Allah, akhirnya diusir dari surga gitu ya, penuh dengan persoalan. Nah, manusia pun ya pada waktu banyak persoalan mendera ya, itu bisa jadi karena ada terlempar dari zona kemudahan gitu ya, terlempar dari zona ketidakbaikan gitu ya. Akhirnya apa nih teman-teman? Ya ada persoalan. Amanah contoh, ini yang terbesar ya. Terbesar terjadi pada orang-orang di sekitaran kita. Saya ucapkan selamat. Mungkin teman-teman di sini ada yang tidak punya amanah gitu ya. Tapi mungkin amanah dari dagang gitu ya. Jadi itu memang ada waktu tertentu yang diberikan ya sebagai kelonggaran gitu ya untuk orang yang berbisnis gitu ya, diterima aja karena itu fasilitas gitu ya. Tapi kan tidak kemudian di sana ada energi ribawi, itu tidak ada, karena memang ada kelonggaran dari produksinya gitu ya. Contoh misalnya kayak saya di bagian buku itu ada pelonggaran itu 1 bulan gitu ya, tetapi setelahnya ya kita harus untuk bisa menyelesaikan, bahkan sebelum waktu jatuh temponya kami terutama suami saya Pak Gadot untuk berusaha untuk sudah menyediakan dananya kemudian nanti untuk diselesaikan gitu ya. Jadi akhirnya bisa lebih awal waktu, kita juga tidak menunda-nunda pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu ya. Ini sebagai contoh saja, insya Allah yang teman-teman di sini masih ada amanah gitu ya, nanti untuk bisa mengopi data gitu ya, mengopi data dari orang-orang yang sudah belajar magnet rezeki, energinya itu bisa dikopi teman-teman ya. Kemudian persoalan apalagi nih teman-teman, selain dari amanah ya,
ada banyak ya persoalan keluarga ya, ada persoalan anak, persoalan kesehatan gitu ya, yang mengatakan ya Allah aku capek, aku ingin bebas ya dari persoalan ini. Ada hutang dan saya tidak tahu dari mana kemana nih untuk bisa menyelesaikannya, dari mana dulu begitu banyaknya persoalan. Ditagih, ada debt collector malam-malam WA gitu ya, menghubungi ya, akhirnya menangis takut di pojokan gitu ya. Ada yang merasa tidak sukses atau gagal sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang istri karena ada persoalan dengan suami ya atau anak-anaknya. Kemudian ada yang merasa tidak sukses juga ya, gagal seorang suami ya karena belum bisa membahagiakan apa saja nih yang istrinya minta gitu ya, belum bisa menjadi suami yang terbaik. Nah, hidup dirundung banyak beban dan soal-soal ujian ada di kehidupannya. Ada yang kemudian bertanya, kapan ya ujian-ujian ini akan berakhir? Seperti itu teman-teman. Ada yang mengatakan nanti setelah kita sudah tidak ada di dunia ini. Apakah memang betul, apakah memang benar semudah itu? Nah, di pikirannya kadang kematian itu adalah akhir dari segalanya. Padahal itu bisa jadi ya awal permulaan kan di situ. Ya, yang belum selesai itu menjadi permulaan di mana kegalauan-kegalauan di dalam kehidupannya yang belum finish, belum terselesaikan nanti akan dibawa setelah kematiannya. Nah, ini naudzubillah ya teman-teman semua. Maka hati-hati di dalam hal ini, jadilah diri kita untuk bisa menjadi jiwa yang selesai. Nah, lalu pertanyaannya kembali kapan ya? Waktu itu saya pun demikian, ujian lagi, persoalan lagi gitu ya. Kapan nih berakhir gitu kan? Nah, kita lihat dulu ilustrasinya nih teman-teman ya. Mungkin ada yang kemarin sudah mendengarkan materi dari saya ini ya, tetapi kadang belum jelas sekali gitu ya, karena masih satu kali, dan ini pun saya mencermati materi ini juga berkali-kali gitu teman-teman, sampai kemudian titik oh iya ya. Nah, kadang juga akhirnya agak lupa lagi, saya simak lagi videonya seperti itu, kemudian saya lihat lagi tulisannya untuk bisa belajar kembali teman-teman ya. Jadi mohon izinnya yang sudah mendengarkan materi ini ya. Ilustrasinya seperti ini teman-teman. Pernahkah teman-teman dulu sekolah ya, kemudian pada waktu KPM itu, pada waktu belajar tersebut ada ujiannya. Ujiannya yaitu misalkan ya ada materi bahasa Inggris, ada materi banyak sekali di sana, tetapi ada yang tidak lulus tuh di sana materi bahasa Inggrisnya. Akhirnya guru memberikan ada pengulangan ya, kesempatan untuk bisa mengerjakan soal itu kembali, yaitu yang bernama remedi gitu ya. Wah, aku ikut remedi nih gitu ya. Nah, remedinya bahasa apa nih teman-teman? Materinya apa nih? Remedi untuk dikerjakan kembali ujiannya mapel apa kira-kira? Ya, tentunya bahasa Inggris kembali. Apabila belum lulus kembali, maka nanti akan ada remedi lagi, ya mungkin 2 kali 3 kali gitu ya. Pak, tidak diganti oleh mapel lain karena mapel lain sudah lulus gitu ya. Jadi bahasa Inggris itulah yang kemudian diujikan kembali untuk diri kita yang belum bisa lulus. Nah, dalam hal ini bukan Allah yang mencontoh metode dari sekolahan yang ada di sekitaran kita gitu ya, atau mungkin yang di sini sebagai guru ya kayak Bunda Pita ya, sebagai pengajar, sebagai kepala sekolah. Bukan Allah yang mencontoh dari metode sekolah dasar, dari sekolah menengah pertama, bukan gitu ya, tetapi sekolahanlah yang mencontoh metodenya Allah. Nih teman-teman ya. Maka akhirnya pertanyaan kembali, kapan ujian ini, cobaan ini dihentikan? Saya seperti kok ada pengulangan lagi, ini lagi persoalannya. Itu yang terjadi pada diri saya. Ataupun itu pada saat itu persoalannya apa nih? Keluarga. Laki-laki seperti itu yang terkena, laki-laki juga persoalannya tidak lain ini gitu kan. Kapan ini berhenti gitu kan? Jadi jawabannya adalah ujian atau cobaan ini akan berhenti tepat saat kita sudah bisa ikhlas menerimanya. Nah, kenapa diulang dan diulang? Karena belum lulus, belum ikhlas. Nah, ikhlasnya seperti apa? Kadang ikhlas mengatakannya hanya dari ucapan saja, saya ikhlas gitu kan. Tapi ternyata ikhlasnya dengan membentak lah gitu ya, dengan nada keras gitu ya, dengan wajah yang tak menyenangkan gitu kan. Ya, ikhlasnya berarti itu hanya di permukaan.
ujian atau cobaan akan berhenti ya saat kita benar-benar sudah ridho, ikhlasnya itu di atas rata-rata, menerima sepenuh hati ya. Saat hati sudah ridho, di dalamnya itu ada unsur sabar, ada kesyukuran. Di sini bahagia gitu. Jadi ada tumbukan tapi kok bahagia, bersyukur gitu ya. Kemudian khusyuk dalam perasaan saya. Ketidakmudahan itu menjadi sebuah hal yang membahagiakan. Ternyata Ustadz Naf menjelaskan kepada kita semua, awali dengan wow keren gitu, bahagia gitu. Nah, wow kerennya ini menaikkan vibrasi, frekuensi kita menjadi lebih baik lagi, lebih menaik, lebih bersyukur. Bahwa musibah yang terjadi bila kita terima sebenarnya adalah penyelamat untuk diri kita dari banyak bahaya-bahaya yang mungkin lebih besar lagi berdatangan. Maka berbahagialah di situ teman-teman. Karena musibah itu memang menghindarkan dari bahaya yang akan terjadi di sesi berikutnya. Ada sebuah contoh ya, ada sebuah contoh. Seseorang penjual makanan gitu ya, yang digendong gitu, ada di pasar, berangkat pagi gitu ya, setelah sholat subuh gitu, kemudian melewati pematang sawah. Pada saat lewat di pematang sawah tersebut, si ibu ini jatuh, jualannya tumpah ada di sawah ya, yang basah di sana. Nah, si ibu ini tidak mau keren gitu. Di sana mengatakan ibu ini, saya udah sholat, kenapa aku mendapatkan hal seperti ini? Kenapa aku tidak lancar perjalanannya gitu? Kemudian makanan yang bisa diselamatkan ya tentunya tidak banyak ya, karena sudah tumpah. Ya tempatnya, ya wadahnya dari makanan itu kemudian dibawa pulang kembali. Nah, setelah berada di rumah, ternyata mendengar kabar ada di rumah. Ada tetangga yang mengatakan bahwa angkutan gitu ya, mobil angkutan yang biasa ditumpangi oleh si ibu tadi gitu, ada sebuah kecelakaan ya, mohon maaf ini untuk tata bahasanya ya, karena untuk biar lebih mudah ya, ada mendapatkan tumbukan, ada sebuah musibah yang terjadi ya, karena daerahnya memang di sana masih pedesaan ya, mobil angkutan itu masuk ke dalam jurang. Nah, akhirnya si ibu itu merunut perjalanannya, oh iya ya, tadi pagi itu saya jalan cepet-cepetan menuju ke jalan raya gitu. Jalan dari rumah yang menuju ke jalan raya melewati pematang sawah. Kemudian saya terpeleset dan jatuh. Alhamdulillah akhirnya pada waktu setelah mengetahui peristiwa mobil angkutan yang biasa dia pakai itu mengalami kecelakaan. Kemudian banyak yang cedera gitu, penumpang-penumpangnya ya, dilarikan ke rumah sehat gitu ya. Akhirnya si ibu ini bersyukur, alhamdulillah ya, ternyata pada waktu saya terpeleset tumpah jualannya, ternyata itu menghindarkan dari musibah yang besar. Inilah teman-teman, tumbukan yang mungkin teman-teman sekarang ini alami, ujian yang teman-teman sekarang ini alami, bisa jadi adalah alat yang Allah sediakan untuk menghindarkan diri teman-teman dari bahaya yang lebih besar lagi. Maka di paradox of Candy teman-teman, hadapi musibah itu dengan bersyukur dan bersabar. Setelah tahu ada materi ini, oh iya ya, bisa jadi kan, kalau misalnya saya tidak diberikan ada peringatan seperti ini, saya mungkin lalai gitu. Akhirnya malah ada peristiwa yang lebih tidak baik lagi menimpa. Nah, maka kita hadapi dengan syukur dan sabar. Antara sabar dan syukur itu memang tak terpisahkan teman-teman, ya kayak saudara kembar gitu ya. Nah, Rasulullah mengatakan as-sabru inda sabmatil ula. Sabar itu di tumbukan pertama. Ini adalah kunci agar keajaiban itu mudah sekali, nggak pakai delay teman-teman. Tetapi kadang seperti halnya ibu yang jualan tadi ya, yang terpeleset di pematang sawah, ya belum bisa sabar karena belum tahu, ya belum mencermati. Tapi setelah ada materi ini, saya yakin teman-teman akan mendapatkan keajaiban itu akan lebih cepat. Karena as-sabru inda sabmatil ula. Sabarnya itu langsung mau keren gitu. Dinaikkan nih vibrasinya, vibrasi energi, frekuensi energi teman-teman dinaikkan. Dengan apa? Bahagia tanpa syarat di atas rata-rata. Mensyukuri musibah
ataupun belum berhasilnya dari usaha teman-teman, belum berhasilnya mungkin di dalam diri kebahagiaan kehidupan teman-teman sekarang ini, adalah sebagai alat bantu untuk menyempurnakan amal-amal kita yang mungkin memang belum terlihat istimewa di hadapan Allah, untuk nanti bisa melahirkan keajaiban yang kita impikan. Nah, maka di sini ada sebuah alat yang bisa nanti menambahkan ada nilai baik, nilai pahala, ya, tabungan semesta kita menjadi lebih berlipat-lipat dengan ada kita bersabar dan bersyukur. Setelah itu nanti kita bisa bangkit dari ketidakberhasilan ini karena sudah mendapatkan ada syukur di dalam hati kita yang maksimal. Nah, takdir kita teman-teman, takdir kita, hidup kita ini ada tumbukan, ada persoalan, di samping ada sebenarnya banyak keajaiban. Adalah karunia Allah yang sempurna teman-teman. Karena untuk bisa membimbing kita, mentalnya menjadi lebih tangguh. Kalau sudah seperti ini, terharu sekali kita. Melewati ujian demi ujian, itu haru sekali. Semakin berterima kasih kepada Allah. Ya, pada saat teman-teman yang sudah masuk ya di grup praktek ya Manet Rezeki Arta MR ya, ada di sana praktek untuk BTS. Terima kasih ya Allah atas nafas ini. Terima kasih ya Allah atas kesempatan hidup ini. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang tak pernah berhenti mengalir terus-menerus. Walaupun mungkin di realita nyatanya belum seajaib itu ya, logikanya gitu ya. Karena mungkin ekspektasinya, impiannya, keinginannya lebih tinggi gitu. Tetapi berusaha untuk bersyukur. Di keadaan yang terendah itu, kemudian dia bersyukur adalah energi terkuat dari diri manusia. Nah, coba teman-teman sekarang, tidak mudah di hal apa, tapi teman-teman syukuri, proyeksikan hal-hal yang membahagiakan. Lihatlah kepada arah yang lebih tepat. Apa sih yang sekarang ini yang perlu disyukuri? Saya masih punya motor, saya masih punya mobil, saya masih punya keluarga, saya masih punya anak, punya saudara, punya suami, punya istri. Itu yang disyukuri teman-teman. Jangan melihat ke arah yang tidak tepat, melihat ke arah yang salah. Ya. Nanti pada waktu ada ujian tetapi melihatnya ke arah yang tepat selalu, pikirannya selalu dalam kondisi yang positif, maka nanti teman-teman akan mendapatkan mental yang lebih kuat, energi yang lebih baik lagi, energi yang lebih kuat. Nah, di mana letak energi terkuat Anda? Energi terkuat kita letaknya di mana? Ternyata letaknya adalah di persoalan-persoalan yang kita lalui dengan rasa bahagia, dengan rasa bersyukur, walaupun terasa pertamanya pahit gitu ya. Makanya praktek-praktek dari Manet Rezeki dilakukan, baik bareng-bareng bersama teman-teman ya seperti ini, atau di private LOP dan sadar nafas. Itu kemudian nanti habitnya untuk bisa dibawa ke 24 jam di hari-hari saat bersama keluarga, di hari-hari selama 6 hari ya setelahnya gitu. Pada waktu tidak ada di majelis, teman-teman kan harus praktek di kehidupan gitu ya. Nah, saat persoalan yang hadir disyukuri dan diterima, maka akan terjadi lompatan yang sangat besar. Energi teman-teman menjadi besar, melompat ya, karena energi terkuatnya sudah terbentuk. Dari apa? Dari tumbukan kemudian bahagia gitu. Energi yang bentuk di sana bercahaya. Lompatannya besar, keajaiban menjadi mudah terjadi. Bersyukur saat ada musibah ya adalah sabar. Sabar saat diberi nikmat adalah syukur. Ini ya, dari dua sisi yang memang tidak terpisahkan antara syukur dan sabar. Rasulullah sampai man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang akan Allah kasih keajaiban, yang akan Allah kasih kesuksesan, yang akan Allah kasih kemudahan demi kemudahan, maka akan diberikan musibah terlebih dahulu. Ternyata orang-orang terdahulu juga sama di sini. Maka Rasulullah memberikan ada nasihat ini. Kalau mau keajaiban, diberikan bungkus permennya terlebih dahulu. Menjalani ujian sudah berasa nikmat karena sudah memahami gitu ya. Tenang, senang, bahagia. Sebahagia menerima keajaiban.
Nah, bila sudah bisa mencapai makom rasa seperti ini teman-teman, ya sudah tidak menderita lagi, gitu ya. Tapi sudah mulai bersyukur, mulai bahagia, maka nanti keajaibannya mudah berdatangan. Nanti Allah akan kasihkan apa saja yang teman-teman batinkan. Mungkin tidak yang utama dulu gitu ya. Tidak batin yang pertama dulu, mungkin dari batin teman-teman, LOP teman-teman yang sudah kayak lupa gitu, ketemu ya di sini gitu kan, oh iya ya gitu, ini pernah saya langitkan gitu ya. Nah, bila menjalani ujian sudah tak menderita lagi, tapi ya dengan ceria, bersyukur dan bahagia, maka cermin ajaib di depan kita ini teman-teman, kita kan punya cermin sebenarnya teman-teman, di semesta raya ini ada cermin untuk kita masing-masing ya, cermin ajaib. Pada waktu kita sudah bisa bahagia, kita sudah ceria, sudah bersyukur, maka cermin yang ada di hadapan kita, yang kita tidak lihat dengan mata fisik kita, maka dia siap memantulkan apa saja yang telah vibrasi kita dari rasa keluarkan. Pada waktu kita sudah bahagia, maka dari cermin pun memantulkan ada kebahagiaan, ada kesuksesan. Cermin ajaib yang ada di depan kita siap memantulkan apa saja dari vibrasi wilayah rasa kita. Kenapa seperti itu? Karena rasa kita adalah di sana memegang kekuatan terbesar teman-teman, 88% ya dibanding dengan ucapan. Nah, apalagi ucapan ditambah dengan rasa, ya bagikan hampir 100% ya teman-teman. Ya, makanya teman-teman pada saat berdoa gitu ya, ya Allah berikanlah, ya Allah kabulkan, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan itu, berikan ini, berikan seperti ini, berikan seperti itu ya. Apa saja yang teman-teman impikan, ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, walaupun belum hadir nih. Kemudian rasa untuk bisa dibahagiakan, rasa untuk menerimanya walaupun sekarang ini belum terjadi seperti itu. Nanti akan mudah sekali cerminnya memantulkan ada keajaiban menuju ke diri kita. Nah, maka pantulan dari cermin semesta itu nanti otomatis muncul ada kebahagiaan, kesuksesan, keajaiban, solusi-solusi terbaik berdatangan. Saat kita sudah bisa melewati ujian yang seperti halnya penderitaan, tapi sudah tidak berasa menderita lagi. Itu ya teman-teman, selamat saya ucapkan teman-teman yang sudah melewati itu, tapi tentu memang harus di-booster kembali ya, seperti halnya saya. Jadi makanya saya belajar demi belajar kembali gitu ya. Nah, yang belum, nggak apa-apa, ini adalah alatnya teman-teman. Sekarang ini masuk ke majelis, itu adalah menjadi langkah awal kita, kemudian nanti untuk bisa kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, kapan ujian atau cobaan itu akan berhenti? Ini nomor 2 ya teman-teman ya. Setelah kita bisa menerimanya, kemudian bisa merasakannya, bukan menderita lagi tetapi bahagia, lalu diperkuat dengan ada kita bisa menangkap pesan di balik kehadiran musibah itu. Nah, ini nanti akan semakin menjadi lebih mengikat kuat ya, hikmahnya masuk ke dalam kuantum kita. Oh, ini ya hikmahnya gitu. Makanya apabila ujian datang, cobaan itu hadir, jangan kemudian tanyakan kepada orang lain, kepada Allah, jangan tanyakan. Mungkin kepada mentor boleh ya, persoalan saya seperti ini Bunda, tapi jangan mengatakan kenapa ini terjadi padahal saya sudah sholat gitu kan. Ya, itu karena akan naik kelas gitu ya. Jadi untuk bisa kita menangkap pesan di balik ujian itu. Nah, coba. Mungkin Ustadz Mas ya, Burunda kita juga setelah sekarang ini dalam keadaan yang ajaib ya, demi ajaib berdatangan gitu ya, hampir 100% keajaibannya. Setelah bisa menangkap pesan dari 21,5 M ya, yang kemudian beliau harus tanggung gitu kan ya, ujian yang besar kan, beliau ada amanah 21,5. Nah, setelah itu menerima ujian itu, pada waktu itu belum selesai ya dalam pembayaran amanahnya, tapi beliau berusaha untuk mensiarkan ilmu, menyampaikan kebaikan. Itu dalam rangka adalah untuk bisa memahami ya, merubah dari yang menderita tadi kemudian bisa dirasakan dengan bahagia. Dan rata-rata dari orang-orang yang bisa menangkap pesan ya di balik kehadiran ujian itu ya, terutama adalah kehadiran Allah di sana gitu ya. Itu rata-rata adalah
memang mengalami ada ujian besar ya. Seperti halnya yang saya sudah tulis ya, saya share ya di grup Sadar Nafas dan juga mentoring ya yang di offline. Setelah itu baru sadar gitu, oh ternyata mereka guru terbaik saya gitu ya. Ya bisa jadi gurunda kita juga sama seperti itu ya. Oh ternyata orang-orang yang seperti ini, seperti itu gitu ya, yang tidak menyenangkan gitu ya, adalah guru-guru terbaik saya. Keadaan yang tidak menyenangkan itu menjadikan pengalaman yang terbaik, pelajaran yang terindah, yang setelah itu menjadi lebih sukses lagi, ya makin sukses gitu ya. Makanya pada waktu kita ada ujian ataupun tumbukan, kita untuk bisa menanyakan ke dalam diri, muhasabah tadi yang disampaikan Bunda Pita ya. Apabila kita menanyakan kepada Allah kenapa ini terjadi, kemudian kita mengeluh kepada manusia gitu ya, itu berarti adalah menggugat. Ada nada kemarahan, protes di sana. Maka pertanyaan yang terbaik pada saat ada ujian, bagaimana nih teman-teman? Ya Allah yang maha baik, saat tahajud ya, tanyakan, atau setelah sholat subuh, pada saat setelah sholat duha, pada saat setelah selesai sholat wajib, selesai membaca Al-Quran, setelah selesai sholawat. Ya Allah yang maha baik, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan padaku melalui ada ujian yang berasanya begitu tidak mudah ini. Ya Allah yang maha bijak, lewat peristiwa yang sedang terjadi ini, ajarkan aku untuk bisa melihat pesan-pesan-Mu ya Allah. Nah saat kita bisa menangkap pesan dari pelajaran Allah ini, maka nanti kegagalan pun atau penderitaan pun tidak berwujud lagi kegagalan, teman-teman. Tidak lagi berwujud menyedihkan, tetapi adalah berwujudnya dengan ada kebahagiaan. Kenapa seperti itu? Karena pada saat ada ujian yang penampakannya adalah penderitaan, kegagalan, ini bungkus permennya nih teman-teman ya, bisa kita tangkap pesannya. Dengan kata lain, pesan di balik kegagalan itu, ketidaksuksesan itu, kita sudah bisa tangkap, maka di sanalah nanti loncatan energi kita menjadi lebih besar ya, lebih brilian lagi, yang membuat kita sukses berlipat-lipat. Jadi saat kita ada tumbukan besar terjadi, ketika itu kita bisa menangkap pesannya, teman-teman akan mudah sekali memahami peta kesuksesan teman-teman. Inilah kesuksesan sejati nanti teman-teman. Tidak terjatuh gitu ya, terjatuh di lubang yang sama gitu, tidak akan terjadi remedial lagi gitu ya. Karena kita akan memahami peta keajaiban kita pada waktu kita sudah melampaui fase di mana tidak mudah itu, kita bisa berbahagia dan bersyukur. Kita paham petanya. Seperti halnya saya, tumbukan demi tumbukan ya, ada di bisnis ya. Ada seorang teman mengatakan karena Bunda terlalu cinta sama bisnis gitu kan. Ya mungkin juga seperti itu gitu kan. Kemelekatan di sana gitu ya. Akhirnya saya memahami peta gitu kan. Petanya di sana. Oh iya ya udah, kalau misalnya ada karyawan ya yang berangkat siang gitu. Oh keren gitu kan. Udah biarkan aja dulu gitu kan. Nggak usah langsung marah-marah gitu ya. Kemudian omset menurun, oh keren, ya udah enggak apa-apa, kita lihat di tempat lain ternyata juga malah bertumbuh grafik untuk penjualannya gitu kan. Jadi jangan berpikir kepada hal yang tidak tepat tadi. Akhirnya memahami peta, oh ini ya petanya gitu. Saya di bidang bisnis ya, di bidang bisnis. Kemudian di bidang keluarga juga iya, di klinik keluarga juga sama. Saya berarti harus seperti ini. Kalau suami saya mengatakan seperti itu, saya harus responnya seperti apa gitu ya. Saya sudah paham akhirnya seperti hanya tadi malam itu juga. Oh keren gitu ya. Ya kita harus seperti ini Mas. Tapi ngomongnya harus santai gitu kan. Harus santai, harus tetap senyum gitu ya. Jangan banyak-banyak gitu ya. Dan harus menyenangkan gitu ya. Karena akan memberikan edukasi yang baik gitu ya. Setelah bisa melampaui fase itu teman-teman ya, fase dari paradox of candy kita bisa lalui, maka nanti akan lahir keberhasilan atau keajaiban demi keajaiban. Tapi ini khusus ya bagi orang-orang tertentu, orang-orang yang mau tahu, orang-orang yang mau belajar. Nah, tapi kalau orang yang tidak mau tahu, tidak mau belajar,
ya selalu protes, ada ketidakmudahan, mengeluh, ya ada persoalan nih sekarang ini contoh apa-apa ndak murmer gitu ya, ndak murah, apa-apa ndak ekonomis atau mahal gitu ya. Tapi teman-teman, untuk kita kuncinya ya bisa melewati dari keadaan yang apa-apa serba mahal ini ya, teman-teman, kadang kita tuh ndak sengaja ya. Saya ini pun menasehati diri sendiri ya, misalnya ada yang lewat menawarkan produk ya, atau mungkin kita lihat juga produk kok harganya kayak mahal gitu, jangan langsung mengatakan mahal teman-teman, itu mahal, jangan teman-teman, karena alam semesta ini menangkap bahwa pada saat kita mengatakan mahal ya, mahal itu, wah itu tuh kok kayak gini sih, kayak gitu, menangkap vibrasi energi kita bahwa kita tidak mampu, bahwa kita itu tidak mampu membeli barang itu. Jadi kalau misalnya di situ ada tampil mahal gitu ya, nggak usah kita sampai ngomong ataupun malah batin kok mahal bang. Yaudah, wah keren, wah itu bisa jadi produknya bermutu kali kayak gitu ya. Kita jangan langsung menuduh wah mahal tuh, wah ya dia sih nanti kalau jualannya mahal kayak gitu ya tentu saja dia kaya gitu, wah nuduh lagi gitu kan, nanti makin kaya dia gitu kan. Ya dia yang akhirnya ndak kaya karena mendoakan orang lain dengan tuduhan itu gitu kan, dengan tuduhan dia yang kaya gitu kan, dengan tuduhan berarti merendahkan diri sendiri. Maka pada saat apa-apa mahal seperti ini, kita getarkan di dalam hati kita, alhamdulillah saya bisa beli nanti, alhamdulillah, karena selama ini dari tahun berapa tuh ya, dari mulai saya bekerja tahun 1991 ya, ternyata harga-harga nih barang-barang mulai menaik, tapi bisa kok terbeli semua gitu kan. Kita harus melihat ke sana gitu. Makanya kita jangan pesimis nih ke depannya nih, ada isu banyak sekali ya, ada dua kubu raksasa ya yang perang ekonomi gitu ya, saling menaikkan, ada ini ya apa namanya tarif pajak dan lain-lain atau apa namanya gitu ya. Ada kenaikan harga nanti 2 bulan lagi, udah kita tenang aja, bismillah nanti kita bisa beli gitu kan, bisa melewati itu. Bahkan teman-teman yang punya petanya ini, yang punya amalannya, yang megang energi briliannya, justru nanti akan mendapatkan peluang terbaik dari hal yang tidak mudah itu. Peluang terbaik teman-teman, tiba-tiba saja ada mendapatkan, ada peluang-peluang baru berdatangan gitu. Maka teman-teman siapkan sekarang ini adalah energi briliannya, siapkan kapasitasnya untuk menghadapi isu-isu di era sekarang ini. Kalau kita tergerus, iya ya kok mudah ya, iya ya kok sulit kayak gitu, iya ya kok mahal-mahal, ya kita akhirnya nanti terbawa arus apa? Arus keluhan, arus menjadikan tidak mudah gitu. Ya benar-benar nanti ada terjadi kesengsaraan, ada semakin tidak mudah membayar amanah gitu kan, karena energinya semakin turun ya. Jadi jangan untuk protes, semakin protes maka akan terjadi semakin sulit untuk ikhlas menerima kenyataan, maka nanti akan terjadi remedi demi remedi kembali. Maka mohon maafnya kadang di antara kita mengalami ujiannya itu diulang lagi, itu saja, itu lagi gitu ya, berganti-ganti. Kenapa? Ini teman-teman, saya ringkas 3 gitu ya. Saya rumuskan ada 3. Kenapa terjadi remedial di ujian kehidupan kita? Karena pertama adalah tidak ridho menerimanya, tidak ikhlas, tidak syukur gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak bisa menangkap pesan di balik kehadirannya. Ya tadi yang disampaikan Bu Pita kan, saya kan masih belum bisa nyicil gitu. Kenapa saya suruh belajar gitu kan? Padahal pada waktu disuruh belajar untuk bisa menangkap pesan Allah, kan Allah tidak mungkin kan langsung memberikan ada suaranya gitu ya, memberikan ada flyernya ke orang itu, kan tidak mungkin. Dilewatkan oleh semesta raya ini gitu ya teman-teman ya, kemudian orang-orang di sekitarnya yang memberikan ada peluang-peluang belajar di sana untuk bisa menangkap pesan di balik ujian yang kita hadapi, pesan di balik ujian yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, kenapa ujian itu terjadi remedi? Muncul kemarahan, menolak, aku tidak mau itu terjadi, aku tidak mau terjadi gitu. Ditolak gitu peristiwanya dengan apa? Kemarahan gitu. Akibatnya apa? Ya tidak lulus teman-teman. Bila tidak lulus maka remedial. Remedialnya sama seperti itu. Nah ada cara ya di sadar nafas ya,
untuk jangan menolak kemarahan gitu ya. Saya juga udah buat videonya ya. Kemarahan itu untuk dilepas penolakannya, peristiwanya diterima, kemudian nanti untuk disapa ya, kemudian untuk dimuliakan di sana ya. Nanti urutan-urutannya ada di akhir sesi ini ya. Agar kita tidak terjadi remedial terus-menerus ya. Remedial terjadi terus-menerus sampai kapan? Jangan sampai menunggu, maaf teman-teman, sampai tua. Jangan menunggu sampai hanya maaf ya, sampai ada yang terkena stroke gitu ya. Baru setelah itu menyerah, ya udahlah aku terima gitu. Jangan sampai setelah ada banyak kayak istidrok gitu ya, kayak dihempaskan kayak gitu ya, ujian lagi gitu kan. Kayak ada di banteng ya menuju ke tempat yang tidak mudah gitu ya. Karena apa? Karena tidak mau melepaskan itu tadi ya, keakuannya gitu. Nah, penderitaan itu akan berhenti mendatangi kita kalau penderitaan itu sudah bisa kita lihat wujudnya bukan penderitaan lagi. Ini ya, agar kita tidak remedial ya teman-teman ya. Jadi ujian itu ya tidak akan kita lihat sebagai penderitaan lagi, tetapi sudah kita bisa rasakan ya, kita bisa terima wujudnya dengan rasa bahagia dan bersyukur. Artinya apa nih teman-teman? Teman-teman sudah bisa melewati fase itu. Nanti begitu datang lagi persoalannya, ya datang lagi mungkin ada rasa yang menderita itu lagi. Nanti teman-teman sudah punya petanya, sudah bisa melampauinya. Ya, wujudnya akan bisa menjadi lebih membahagiakan lagi. Karena apa? Sudut pandang yang ada di pikiran kita, pikiran sadar dan bawah sadar kita itu sudah berubah. Disitulah ujian atau cobaan akan berhenti. Apakah benar-benar sudah berhenti teman-teman? Ternyata bukan berhenti, stop di situ aja, kemudian kita nanti lenggang kangkung gitu ya. Bukan, ternyata akan diganti pelajarannya. Nanti juga akan ada ujiannya, akan ada pelajarannya yang lainnya ya. Jadi mungkin bisa jadi lebih tinggi lagi, bisa jadi beda lagi. Untuk apa? Menguji sampai kesadaran kita menuju ke tingkat puncak kesadaran spiritual matter positif. Nah, di Al-Quran ya, di surat At-Taghabun ayat 11 Allah sampaikan, ma asoba mim musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali izin Allah. Allah mengizinkan, Allah menginginkan kita untuk lebih baik, agar kita keimanannya semakin meningkat. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang percaya kepada Allah, niscaya Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini teman-teman ya, spiritual matter saya sepil ada di sini. Setiap ada plus ya yang meningkat ya, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 ya, ini penjelasannya cukup panjang ya. Spiritual matter teman-teman untuk bisa ikuti pelajarannya ya, bagaimana kita mengendarai jiwa kita dengan baik di posisi yang plus, teman-teman untuk bisa ikut di THMR ya. Di THMR di tanggal 4 Mei besok ya. Mungkin yang ada di luar kota bisa ada di kota-kota terdekat dari teman-teman. Yang untuk Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal bisa merapat di sahabat utama grup ya, Arta MR. Nah, ini teman-teman semua ya, sampai ke puncak kesadaran ada di plus 8. Tapi Pak Nas menyarankan kita plus 6 aja dulu gitu. Plus 6 ini penuh dengan keajaiban. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ujian dan cobaan itu adalah dalam rangka kita sedang OTW nih teman-teman, diangkat menuju untuk ke ujung perjalanan spiritual meter yang semakin meningkat terus. Coba kita amati, plus 3 mengendalikan diri, menahan amarah, menahan emosi. Kita sudah belum seperti ini? Plus 3. Kalau belum, berusaha dikerjakan, berusaha untuk dipraktekkan gitu ya, nanti akan naik. Nah, pada saat akan naik ini akan ada ujiannya gitu, keikhlasan ya, segala sesuatu keadaan, dengan mau
tawadu, rendah hati. Ini teman-teman ya, bisa melihat spiritual meter ini, nanti teman-teman akan mudah sekali menapaki keajaiban ya. Nah, di ujung pertemuan kepada Allah, di sanalah spiritual kita yang semakin meningkat, kita akan bertemu dengan Allah. Karena sebenarnya Allah rindu kepada kita. Ujung perjalanan ujian itu pertemuan yang dimaksud adalah pertemuan kesadaran kita di sini teman-teman. Ya, kesadaran jiwa, kesadaran pikiran kita, kesadaran tubuh. Tubuhnya nanti makin menyehat teman-teman. Semakin rileks, nyaman, tenang, cool, damai gitu ya. Sampai di kesadaran yang semakin positif, ya semakin meningkat, yang mengantarkan kita semakin yakin Allah itu begitu dekat. Nah, Ustadz Nas di THMR ya sering menyampaikan, ya di +8 ini seluruh pemandangan di keseharian kita itu seperti Allah itu hadir, Allah itu ada, semua serba indah, dan kita di sana selalu dalam kondisi yang memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, terus menerus seperti itu. Yang ada memuji Allah, membesarkan nama Allah, selalu memuliakan Allah, dan disambung dengan mau memuliakan dan membahagiakan sesamanya dengan mudah. Nah, ini teman-teman semua ya, dalam menyikapi ujian yang penampakannya adalah derita, rasanya tidak mudah teman-teman ya. Rasanya gelisah, khawatir, cemas gitu ya, kalau malam sampai tidak bisa tidur gitu ya. Selalu cenderungnya adalah logika kita yang bekerja, perih, kecewa, merana gitu ya. Maka perlunya kita untuk bisa sweet focus teman-teman, atau membosternya dengan cara apa nih? Dengan cara kita mendapatkan vitaminnya, penetralnya, yang nanti mudah menggetar ke wilayah bawah sadar kita ya, di kelas praktek magnet rezeki ya. Jadi kita nanti untuk bisa praktek magnet rezeki mudah buka perisainya. Alhamdulillah di Arta MR ya punya ada 2 kelas, yaitu kelas terapi Quranic Vibration RFFLOP ya di sana. Kemudian ada kelas yang kedua adalah terapi syukur sadar nafas. Itu adalah cara teman-teman ya untuk bisa nanti ampuh ya menyentuh ke wilayah kuantum kita, energi positifnya, vibrasinya ke sana menyentuh dengan mudah, dan bisa men-switch fokus dengan mudah pula. Ujian itu ya, tumbukan itu ternyata adalah pintu keajaiban. Lalu yang ketiga adalah memahami jurus-jurus dasar. Ini teman-teman penting sekali ya, perlu sekali memahami jurus-jurus dasar di magnet rezeki, yaitu ada 3 jurus di SMR, 4 jurus di THMR. Yang nanti di tanggal 3 dan juga 4 Mei ya akan diadakan ya, Gurunda kita mengadakan ada hybrid SMR dan juga THMR. Yang khusus di jurus SMR THMR ini nanti kita pelajari bersama Gurunda kita. Kita perlu teman-teman mengerti ini, karena untuk praktek di kehidupan nanti agar mudah sekali dikerjakan. Ya kita tidak sempat galau, kita selalu terjaga bahagia tanpa syaratnya itu selalu ada. Jadi ujian dan tumbukan itu, ini prosesnya teman-teman ya, saya bocorin sedikit gitu ya. Saat ada tumbukan, ya saat ada ujian, diterima dengan senyum 227, bocoran keajaiban nih teman-teman. Jadi sepanjang hari itu kayak bahagia terus gitu ya, keajaiban akhirnya udah datang. Apa sih yang diinginkan tuh kayak hadir lagi, datang lagi kayak gitu teman-teman ya. Ujian atau tumbukan itu nih rahasianya ya teman-teman ya. Saya sepil di sini sedikit tok gitu ya. Rahasianya di sini, ujian yang datang diterima dengan senyum 227. Wow, keren lah. Alhamdulillah lah, subhanallah, shollu ala Muhammad, apalah di sana kita bisa mengucapkan gitu ya. Tapi vibrasi kita bahagia. Kemudian ujian itu kita hormati, kita hargai, kita muliakan ya. Kita ucapkan terima kasih kehadirannya. Nah, nih teman-teman ya, hadirnya itu diucapin terima kasih, disapa, ajak komunikasi. Nah, pada saat seperti itu ternyata tak terasa otot baru kita muncul, otot kuantum teman-teman ya, tumbuh kekuatan baru ya. Setelah itu teman-teman jangan berhenti di situ, jangan berhenti di ya udah saya terima ujiannya, jangan, tetapi ya teman-teman bisa mengedukasi tumbukan itu ya agar nanti menjauh pergi gitu. Nah saat ada tumbukan itu kan ada energi tidak baiknya, energi tidak baiknya itu untuk segera menjauh.
segera untuk pergi, segera untuk kembali kemana? Ke penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nanti persoalan terjawab, cahaya itu datang. Nah, teman-teman dapat nilai bagus, dapat hadiah munah dari Allah. Ajaib itu endingnya. Inilah teman-teman ya, peta baru jalan keajaiban teman-teman mudah terkantongi untuk hadapi persoalan berikutnya, gitu ya. Nah, tentu teman-teman semua dalam mengedukasi ini tadi ya, ujian kok dihormati, dihargai senyum 227 gitu kan ya. Ini gimana caranya gitu. Ini kan wilayah rasa teman-teman. Di sana wilayah rasa yang bekerja 88% kan. Teman-teman tidak bisa sendirian. Harus butuh Allah teman-teman. Nah, saat komunikasi dengan Allah pun teman-teman kalau sendirian tidak ada yang membimbing tidak mudah. Maka nanti teman-teman semua selamat ya untuk memasuki kelas-kelas praktek magnet rezeki. Alhamdulillah yang intens ya, yang istiqomah terus dalam pembimbingan, bahkan bagikan tiap hari teman-teman ya, di grup WA tiap hari ya. Kemudian di setiap pekannya itu ada jumpa Zoom seperti ini dengan ada materi-materi yang beda gitu, bahkan banyak prakteknya juga. Kemudian nanti prakteknya kembali adalah praktek banyak praktek yang di kehidupan ya, di kehidupan nyata, misalnya LOP untuk tarik konsumen, LOP untuk jualan laris gitu kan ya. Kemudian LOP agar anak muda diarahkan lebih baik lagi, nanti anak lebih soleh, itu nanti ada cara-cara prakteknya juga disampaikan ya, ada di kelas-kelas itu. Nah, teman-teman yang belum gabung ya bisa untuk gabung memasuki kelas praktek magnet rezeki. Alhamdulillah di Arta MR disediakan ada 2 kelas yang pembimbingannya intens, bahkan ada mentoring tahajudnya tiap hari ya, bagikan siang dan malam dibimbing selalu. Kemudian Zoom-nya seperti ini, jumpa bareng ya. Untuk yang Zoom ya, baik yang dekat maupun yang jauh gabung ada di sini. Nah, ada kelas yang offline-nya juga ya di Insan Mulia ya di hari Selasa. Kita untuk yang teman-teman bisa terjangkau, bahkan dari Semarang ya kemarin untuk dari orang yang beliau Ayah Damara ya, yang menyimak podcastnya Dr. Demul ya, kemudian ada di sana Bunda Pita pas diwawancara, terpesona sekali gitu ya dengan ilmu MR, dan kemudian antusias bertanya ke Bunda Pita. Akhirnya alhamdulillah mau belajar ada di kelas Arta MR ini yang memang bimbingannya powerful. Sekarang masih ada di mentoring yang offline, alhamdulillah. Nah, seperti itu teman-teman semua ya, untuk bisa dilanjut teman-teman pembelajarannya, ataupun mungkin seperti ini, wah saya sih sendirian aja Bunda di rumah. Oke ya, tidak apa-apa ya. Tapi memang beda sekali saat ada mentor, itu percepatannya itu sangat mudah dan waktunya itu bisa dihemat gitu. Bisa dihemat. Nah, kemudian kalau sendirian ya cenderungnya adalah cepat sekali putus asa karena tidak ada orang yang bisa diajak tanya gitu ya. Kemudian energinya cuma sendirian gitu. Tidak ada yang dibuat tanya, mau tanya sama siapa gitu ya. Tidak bisa untuk menanyakan kepada siapa kalau sendirian kan ya gitu. Nah, kemudian tidak ada yang membantu secara energi. Tetapi kalau bareng-bareng itu seperti bergandengan tangan. Ya, teman-teman ada di grup itu berapa nih? 100 orang, ya ada 500 orang, 1000 orang. Wah, luar biasa, semakin besar yang hadir di situ, semakin banyak yang hadir di situ, semakin besar energinya, semakin mudah sekali keajaibannya. Ya, demikian alhamdulillah, semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab yang selanjutnya dari teman-teman di sini, dan alhamdulillah 1 jam kurang lebihnya ya Bunda Pita saya jelaskan ini. Untuk tanya jawabnya bisa dibantu oleh Bunda Pita. Saya stop share dulu, mohon izinnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan Bunda Pita. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas bimbingannya dan pencerahannya Bunda Susan. Sebelum tadi ada yang berangkat tangan ya Bunda Eka, dia saya catatan, iya, gimana Bunda? Menjadi penghalang kita masuk surga. Jadi kita nggak akan bisa masuk surga. Dalam hadis ya Rasulullah itu berkata ya, setiap kita adalah seorang pemimpin. Jadi kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, termasuk pertanggungjawaban atas kepemimpinan diri kita sendiri. Bagaimana kamu bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya, termasuk dalam urusan hutang piutang. Nah, supaya ya amanah tersebut ya, yang barang yang sudah tergadaikan ya, karena ada jaminan surat di sana, segera terbayarkan, maka kita harus melakukan rencana ya, jangka pendek apa jangka panjang
ya hutangnya berapa itu dicatat, kemudian mau lunas berapa lama itu harus kita targetkan gitu kan. Yang namanya keajaiban kita tidak bisa mengandalkan ya keajaiban, karena keajaiban itu ibaratnya kayak gini, kalau kita praktek sungguh-sungguh ya tirakatnya sungguh-sungguh pasti langsung dapat cepat kita, terutama buka perisai rezeki, keyakinannya penuh, berbaik sangka, spiritual materialnya terjaga, seperti tadi menerima dengan lapang hati POC-nya itu bisa cepat gitu. Apa yang istilahnya bimbingan mentor katakan itu dilaksanakan sepenuh hati, sukarela dengan bahagia bisa cepat. Tapi kalau kita masih naik turun, aduh begini, yang namanya manusia ya manusiawi banget. Kadang mikirnya bisa enggak, kapan iya, kok dia ajaib aku belum. Kadang-kadang selalu ada bisikan-bisikan demikian. Nah itu timbul dari hawa nafsu campur dengan bisikannya setan. Maka berhati-hatilah gitu, termasuk dengan amanah hutang piutang ini ya. Jadi Bapak Ibu harus berhati-hati, apalagi sampai menjaminkan surat berharga ya. Jangan sampai ya, yang namanya jaminan surat berharga itu kan harta yang seharusnya kita wariskan kepada anak dan cucu, tapi kok malah kita mewariskannya adalah hutang piutang gitu kan. Nggak enak banget buat anaknya, lalu dapat apa gitu kan. Nah sebaiknya kita mewariskan adalah amalan yang baik ya. Mereka kita bekali ilmu ibadah, kemudian kalau kita ada harta ya jangan diapa-apain, jangan terburu nafsu untuk berhutang gitu kan. Umpama butuh ya kan, cari pinjaman yang sifatnya syar'i gitu. Kalau memang belum butuh banget itu sebaiknya ditahan gitu ya, dikendalikan. Umpama ya pengen punya motor gitu kan, saya pengen punya motor yang terbaru yang namanya Honda Stilo, harganya 37 juta gitu kan. Padahal kita masih punya motor di rumah, masih bisa dipakai gitu kan. Motor itu nggak kredit, tapi karena menurut gaya hidup, mengikuti ego biar kelihatan wow keren di mata manusia gitu kan. Akhirnya kita ambil kredit motor. Nah setelah itu ternyata dari harga 37 ternyata dikreditkan dengan jangka 36 kali berubah menjadi 57. Ribanya banyak gitu. Nah, hal-hal yang demikianlah sebaiknya yang kita hindari, apalagi hutang sampai jaminannya surat berharga, sawah, rumah gitu kan, dan lain sebagainya ya. Ya kalau hutangnya bisa sedikit, bisa diangsur, karena yang namanya anak dan cucu kita kan nggak tahu kita, nggak tahu artinya penghasilan mereka berapa gitu, apa yang kita lakukan pada saat kita hidup. Nah jangan sampai kita meninggalkan sebuah amanah, apalagi amanah itu yang menjadi beban untuk orang lain ya. Akhirnya nanti setelah meninggal kita ketumpuk-tumpuk, bukan istilahnya langsung masuk surga dan diampuni segala amal solehnya. Nah hutang itu sesoleh apapun kita berdoa, ya Allah terima kasih, ya Allah, tapi kita masih punya amanah, itu tidak akan bisa diampuni oleh Allah. Artinya kita tetap tertahan untuk masuk pintu surga, kecuali ahli waris kita mau melunasinya. Ya kalau mereka mau melunasi, kalau mereka lupa, nggak ingat, nggak dilunasi, nggak tanggung jawab, nah, sebaiknya diri kita berhati-hati dalam amanah. Ya seperti itu Bunda Sri Rahayu ya, bisa dipahami ya Bun. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua ya, pertanyaan yang kedua dari Mbak Tiara ya. Kak Tiara ini bertanya, bagaimana supaya segera bertemu sama jodohnya? Ya kan, saya sudah beberapa kali dikenalkan ya sama teman, tapi hati bergetar. Maksudnya bergetar bagaimana Mbak Tiara? Mbak Tiara masih ada di sini? Ya bergetarnya cocok apa belum cocok? Oke, ini saya jawab aja ya secara umumnya ya Mbak Tiara, barangkali Mbak Tiaranya malu atau bagaimana, silahkan nanti boleh japri saya. Jadi untuk persoalan jodoh, bagaimana jodoh itu bisa kita kenali bahwa dia adalah jodoh. Jadi untuk awalan ya, yang namanya pasangan, entah itu pria, entah itu wanita, itu tidak akan bisa kita ketahui itu adalah jodoh kita. Kalau ketemu sama si A, wah ini jodoh saya kali ya, ketemu sama si B, ini kali ya gitu. Belum bisa dikatakan jodoh kecuali sampai terjadi pernikahan. Nah setelah terjadi pernikahan, oh ternyata kamu adalah jodohku. Nah supaya sampai terjadi perjalanan menuju pernikahan itu bagaimana? Nah kita ikuti dulu kerja-kerjanya ya, kerja-kerja yang seperti apa gitu supaya mendekatkan ke jodoh kita. Yang pertama kita harus mendeteksi perisai ketidaktepatan apa yang pernah kita buat di masa lalu, sehingga ya, ini menjadi penghalang kita mendapatkan rezeki yang namanya jodoh. Yang kedua, kenali watak ya, watak diri kita sendiri, bukan watak orang lain. Mungkin ada watak saya yang tidak cocok di orang lain, sehingga kok ada orang yang mendekati saya, mereka pada takut, mungkin seperti itu. Atau
kita melihat diri kita sih udah oke ya, banyak sekali, terlalu banyak pilihan gitu, terlalu banyak pilihan. Kayak Bunda Susan waktu muda kan cantik banget gitu ya. Nah, Bunda Susan ini banyak yang ngantri gitu. Bunda Susan pernah cerita, tapi akhirnya hatinya klik gitu ya sama yang namanya Ayah Gatot gitu. Nah, itu perlu sebuah kerja ya untuk sampai ke sana. Ya perlu antara lain untuk ilmu MR-nya gitu kan. Ada proses ta'arufnya untuk mengenal watak dari pasangan tersebut itu seperti apa. Kemudian untuk doanya juga ada ya, tata cara berdoa, berafirmasi, LOP. Mbak Tiara ini pengen jodoh yang kayak apa gitu, yang ganteng, yang soleh, kemudian bisa baca Al-Quran, kemudian mungkin punya mobil dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai standar itu kan jodoh adalah rezeki ya. Misalnya saya pengen pasangan yang ganteng, putih, kemudian tinggi, kerjanya di kantor, bersih, udah punya mobil, udah punya rumah, kan standarnya tinggi banget tuh. Nah, untuk memperoleh standar yang tinggi itu, maka kita harus memantaskan diri untuk mencapai, karena keajaiban itu kan levelnya tinggi. Maka itu tadi yang seperti yang sudah disampaikan Bunda Susanya, bagaimana proses untuk menerima keadaan kita sekarang ini, kemudian mengupgrade diri kita, belajar, misalnya ikut RFFLOP itu adalah proses pengelupasan kulit bawang cepat ampuh gitu. Tambah lagi dengan kelas terapi gitu. Nah, di kelas terapi itu kita kan mungkin di masa lalu gitu ya punya trauma, luka batin menghadapi seorang pria. Karena saya takut ya, mungkin kalau ada pria yang mendekati nanti ternyata dia kemudian hari nggak tanggung jawab begini. Itu kan overthinking. Nah, yang namanya overthinking itu harus diterapi. Karena nggak bisa kita melatih husnudzon billah kalau tidak ada proses pembersihan diri. Ya, kalau mau ikut satu kelas boleh, kelas RFFLOP, tambahin lagi nanti kelas terapi. Nah, itu makin cepat ajaibnya. Apa yang kita LOP kan tuh gampang banget, langsung Gus. Boleh jadi 1 bulan, boleh jadi 2 bulan gitu. Karena testimoni dari teman-teman RFFLOP kemarin ada ya Bunda Mbak Eva ya Bunda. Nah, Mbak Eva itu belum ada jodoh kemarin, menikah di usia berapa ya Bunda? 28. Nah, 28 terus. Jodohnya. Iya, dan jodoh di Arta. Betul. Iya, karena rajin ikut kelas RFFLOP sama Mbak Sherindra Adveta itu juga baru saja menikah sepertinya Bunda. Iya. Ya, nama belakangnya sudah ganti, bukan Adveta lagi, tapi suaminya gitu. Alhamdulillah sekarang masih dan masuk kembali ikut grup RFFLOP seperti itu. Gitu ya, prosesnya adalah kita melatih diri untuk memuliakan ilmu, itu yang paling penting. Karena dengan proses belajar kita bisa menemukan, menggali potensi apa yang belum kita dapatkan, potensi dari dalam diri kita gitu. Jadi istilahnya di-upgrade lagi untuk memantaskan mendapatkan rezeki yang lebih besar lagi. Ya Mbak Tiara, nanti bisa japrian gitu. Kalau mau minta doa-doanya atau tata caranya silahkan nanti japri saya untuk berlanjutnya. Oke. Nah, sekarang ya dari Bunda Tati. Ya, mohon maaf Bunda, izin ikut gabung karena kangen sama Bunda. Masya Allah. Ya, dari Bunda siapa ini ya? Nama akunnya hanya Bunda, tidak ada namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, kenapa ya? Karena takut gagal ujian-ujian, gagal bisnis, nggak ada yang beli dan lain-lain. Akhirnya meskipun banyak ide-ide bisnis yang kadang di orang lain belum ada orisinal, hanya berakhir ide-ide belaka tanpa berani mewujudkan atau takut memulai, sehingga tidak sampai pada pintu keajaiban yang Ibu jelaskan tadi. Bagaimana Bunda Susan, mau dijawab? Ya, untuk Bunda, akun Bunda. Namanya Bunda. Iya, lebih baiknya ditambahin ya, karena Bunda itu banyak sekali di seluruh Indonesia. Siapa itu? Ya, untuk Bunda ya, yang gagal dalam bisnis gitu ya. Takut ya nih, kenapa takut pada ujian-ujian nih? Berarti pada saat mau bisnis gitu ya, sudah ada pikiran gini, nanti gimana ya kalau nggak ada yang beli, kayak gitu kan. Sudah muncul ada pertanyaan, itu malah keluarnya dari batin ya. Maka yang memang yang terwujud adalah seperti apa yang digetarkan dari rasanya tadi Bunda. Maka perbaiki Bunda, perbaiki yang ada di kuantum Bunda, diperbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara memang untuk ditambah ilmu-ilmu khusus yang mengenai ada keyakinan. Di sini saya lihat untuk yakinnya Bunda kan kurang gitu ya. Padahal setiap manusia, setiap kita itu diberi ada modal sukses itu yang sama. Cuma kita itu mau ndak dilatih, mau ndak berlatih gitu ya. Nah Bunda bisa berlatih dengan CTMR mana mungkin yang Bunda yakini gitu ya, yang bisa membimbing Bunda, bisa pilih gitu ya. Untuk apa? Nanti untuk membentuk
energi di dalam diri Bunda dari pikiran bawah sadar sampai motivation itu menjadi positif, menjadi yakin. Saat yakin, nanti yang bergetar ada dari dalam, ya dari batin, dari kuantum Bunda menuju keluar itu adalah di sana positif gitu. Ya positif, semangat, optimis gitu kan. Yang terjadi adalah pantulan dari kaca gitu ya, dari cermin yang ada di depan kita. Kan ada cermin raksasa nih Bunda ya, yang siap memantulkan apa aja yang tervibrasi dari rasa kita. Itu nanti karena kita memantulkannya adalah optimis ya, kemudian keyakinan yang besar gitu ya. Ya, nanti yang terjadi adalah kemudahan Bunda, ide-ide yang kemudian mudah mewujud nyata. Maka diperlukannya memang ada riyadhah Bunda, ada ilmu yang membooster terus-menerus. Nah, kami di Arta menyediakan apabila Bunda belum pernah bergabung ya, ada di CTMR mana atau mungkin di pelatihan yang mana kayak gitu ya, di yang lain gitu ya, di kami siap untuk membersamai kesuksesan Bunda ya, dengan ada step by stepnya, riyadhahnya, buka perisainya, proyeksinya diperbaiki, nanti juga disiplin katanya itu juga diterapkan gitu Bunda. Kemudian apalagi nih untuk bisa nanti sholat tobat ya, kemudian menambah amalan, tambah tabungan semesta, tabungan terbaik ada di dalam diri kita, tabungan apa nih ya, amal-amal baik kita untuk nanti rutin untuk dikerjakan. Nah, meminimalisir yang namanya pesimis, keraguan, kemudian rendah energi gitu teman-teman ya, dan juga Bunda ya, bahwa kalau kita ingin ajaib, mudah ajaib, kuncinya itu kita harus mengenal 3 teman-teman, mengenal energi, mengenal vibrasi, dan mengenal frekuensi itu. Nah, energi kita diperbaiki agar frekuensinya itu di atas 200. Di atas 200 itu tadi spiritual matter positif. Kalau Bunda sudah menapaki ya ada di spiritual positif ya, mungkin pernah ya ke yang negatif ya, min 1, min 2, pernah marah gitu. Tapi karena riyadhah lagi, maka ketarik lagi tuh ya. Kemana? Ke plus 6. Karena saat riyadhah itu berlatih untuk tulus ya, untuk ada cinta kasih sayang yang lebih besar lagi, plus 6 di sana ya. Saat TAMR itu digambarkan ada seorang anak kecil yang mau berkorban ya demi adiknya karena ayah ibunya sudah tidak ada. Nah, kemudian si anak kecil ini mau ya dengan bekerja mengamen untuk adiknya bisa sekolah. Ada ketulusan di sana, cinta murni kayak tidak berbatas gitu. Nah, nanti kita untuk bisa berlatih menuju ke plus 6 seperti itu Bunda. Cara percepatannya yaitu berjamaah. Kalau sendirian kan bagaikan kita ngambil air pakai gayung tuh ya kan, kalau sendirian. Tapi kalau misalnya berjamaah bareng-bareng nih dalam meraih ilmunya ya, dalam belajarnya seperti ini bareng-bareng, dalam riyadhahnya, praktek magnet rezekinya itu kan riyadhah praktek untuk mengasah jiwa kita gitu, mengelupas kulit-kulit bawangnya. Kulit bawang apa nih? Pesimis, ragu, khawatir gitu ya. Itu kebuka, khususnya kita ya yang pembisnis ya. Jadi Bunda yang mau bisnis gitu ya, agar perisainya membuka. Perisai-perisai apa tuh? Tadi keraguan, perisai pesimis gitu, ketakutan, takut ndak ada yang beli kayak gitu kan. Takut nanti tidak jalan, takut nanti juga modalnya ndak cukup gitu kan. Tapi kalau dibersamai dengan ada amalan yang di sana kita berusaha untuk dekat sama Allah, padahal Allah itu sudah dekat. Karena kita kan sebenarnya kan ada di dalamnya gitu. Ada di dalam pelukan Allah sebenarnya, cuma kita aja yang tidak berasa gitu kan. Maka harus diasah. Nanti setelah diasah riyadhah gitu ya, nah akhirnya nanti kita itu berasanya iya gitu, kok saya kok nyaman, saya kok tenang gitu. Tiba-tiba aja kayak rasanya tuh lebih kuat lagi, lebih tegar lagi. Nah itu yang saya rasakan. Yang saya rasakan, saya alhamdulillah 18 tahun ini mengamalkan Al-Waqiah. Pada saat saya keluar nih, misalnya saya jalan-jalan ya kan, saya marketing buku ya, saya biasanya kalau di mobil itu saya tidak pernah setel musik itu, saya tidak pernah ya. Kalaupun mau solawatan, kemudian misalnya saya mau setel ya itu audionya Pak Nas ataupun kajian-kajian ilmu ya, kemudian motivasi, saya tidak pernah setel yang namanya musik, tidak pernah. Kemudian kalau hening gitu, saya hening. Nah pada saat hening bisa diisi zikir dari dalam hati. Nanti mata melihat ke sekeliling gitu ya, hati bersikir karena sudah dilatih, sudah ada energi induknya nih.
dari riyadhah yang rutin dijalankan ya. Saya offline online gitu ya. Waktu itu saya offline sendirian di tiap Selasa gitu ya. Setiap saya keluar ya di perjalanan itu saya melihat ada toko A, ada kantor B, ada seperti ini, ada seperti itu, gambaran banyak sekali, ada sekolahan gitu ya, ada kantor-kantor, itu tuh kayak datanya masuk aja tuh, bleng gitu kan. Tiba-tiba tersaring gitu kan. Saya mau Kita kayak gitu ya, wow, gitu. keluar. Ya, Bunda Tursila, mohon izin ya di unmute ya, Bunda Tursila ya. Nah, dari kuantum saya kayak tersaring gitu, tersaring. Kemudian saya pengen seperti itu ya Allah, saya pengen seperti ini ya Allah. Tiba-tiba pada saat itu saya masuk ke minimarket ya di situ. Kemudian saya pengen seperti ini ya Allah. Nah, tiba-tiba saja dipermudah dari yang tempatnya ya ada di pinggir jalan. Kemudian konsepnya tiba-tiba orang datang namanya Pak Teguh dari Limpung. Bunda mau punya minimarket enggak gitu? Mau Kak? Nah, ini caranya kayak gini nanti saya ajarin. Nah, akhirnya juga jadi tiba-tiba juga alhamdulillah qadarullah ya Allah yang atur tuh dari hasil mengasah gitu ya, dari hasil bermohon yang tidak berhenti gitu ya. Tapi dengan bahagia gitu ya, ya Allah minta anda kayak gitu kan, dengan baca al-waqiah, dengan kajian-kajian mana rezeki ya, tumbuhkan kemudian dipraktekkan juga jurus-jurusnya dan lain-lain Bunda gitu ya. Nah kemudian energi mengalir gitu kan, qadarullah akhirnya suami mau dengan ringan hati membuatkan kayak gini kayak gitu. Tiba-tiba saya di otak saya gitu ya, kayak niraknya seperti ini ya, nanti jualannya kayak gini ya, nanti ditoto seperti ini kayak gitu, kayak ngalir aja gitu. Untuk yang membuat ada konsep minimarketnya itu akhirnya kayak keluar begitu saja. Kemudian barang udah banyak nih, pembeli jarang, itu saya tetap senyum saja gitu, senyum saja. Nah kan sudah ada modal riyadhah itu kan, deket gitu kan rasanya tuh, wah saya tuh nanti bisa, Allah deket tuh sama saya kayak gitu kan, Allah deket ada di sini kok, Allah nanti tolong saya. Nah saya buat brosur gitu, saya buat spanduk. Kalau sekarang ini juga malah lebih mudah lagi, buat ada TikTok, buat Instagram, buat Facebook, itu mudah sekali ya Bunda. Jadi jangan khawatir kalau sudah terbuka perisainya, itu nanti ide-ide berdatangan. Terbuka perisainya plus ada energi baik di dalamnya semakin meningkat, itu nanti akan keluar, tinggal diklik aja tombolnya. Itu yang terjadi pada saya. Itu satu usaha di toko, kemudian saya nyoba usaha yang lain lagi, nyoba lagi yang lain lagi, percetakan apalagi dipegang langsung oleh suami saya dan saya gitu kan. Itu booming banget gitu sampai dengan sekarang ini gitu kan. Saya buka online gitu kan, buka lagi yang lain, yang apa aja hadir yang Allah seperti berikan kayak gitu kan, saya kerjakan ya. Akhirnya waktu penuh dengan usaha Bunda gitu ya, dan tidak ada rasa pesimis ya. Misalnya kayak gini caranya, misalnya muncul ini nanti kalau laku gimana ya, kalau tidak laku gimana ya gitu kan, saya langsung tak pentokin aja, tak pakai sendiri kayak gitu. Saya tak pentokin gitu, nanti kalau tidak jalan gimana, gampang, saya kan banyak karyawan, nanti dimakan bareng. Kayak gitu, saya kan banyak teman, nanti tak kasih ke teman-teman kayak gitu. Tapi kan itu ibaratnya 10% aja, tidak lebih dari itu, karena kan kita inginnya laku gitu kan ya, inginnya laku. Akhirnya tersolusikan Bunda gitu. Yang mengarahkan siapa? Intuisi. Jadi setelah kita riyadhah itu, kata batin itu akan keluar, intuisi mengarahkan ke hal-hal yang baik itu ya. Ya pernah anak saya itu tanya gitu ya, yang basal saya itu, Mami gimana caranya sih nih biar ndak eman-eman dengan modal gitu. Kalau Mami kok ndak eman-eman sih, beli ini beli itu, usaha ini usaha itu. Makanya riyadhah Dek, nanti adik ndak pesimis, ndak eman-eman tuh beli ini beli itu kayak gitu kan. Kalau baca Al-Qur'an yang banter bareng Mami nih, samping ya, di samping Ibu nih di sini gitu kan. Manut tuh Jumat Selasa. Alhamdulillah sekarang kalau belanja gitu ya ndak eman-eman, udah belanja banyak banget, nanti setelah itu dijual gitu kan. Wah beliaunya nih, anak saya udah mau merintis usaha yang aksesoris itu kan, bagikan siang malam juga saya lihat, ini kok kayak aku dulu gitu kan. Jadi sorenya sampai malam itu di offline, ada di supermarket ya Jogja di Pekalongan, buka ada di sana, buka counter gitu ya. Kemudian di rumahnya itu
online gitu. Online juga pesanannya banyak, Shopee ya. Jadi merangkak jadi offline dan online. Gitu Bunda ya. Jadi Bunda untuk bisa perbaiki energi di dalam diri, untuk frekuensinya menaik, vibrasinya menjadi lebih baik. Maka nanti akan mudah sekali mengalami percepatan di dalam kehidupan, terutama dalam bisnis. Ide-idenya itu akan mudah mewujud, ada keberanian Bunda. Tapi kalau Bunda cuma badan saja gitu ya, badan awak dewe gitu ya kalau bahasa Jawa ya, badan diri sendiri aja, ya kita tidak bisa Bunda, kita harus ada energi baik di dalamnya. Jadi nanti muncul keyakinan. Sip ya, udah tak jawab Bunda. Semoga nanti bisa dimengerti ya, diproses, dimengerti dan bisa praktek. Kalau misalnya belum jelas, Bunda bisa chat ya saya atau Bunda Pita. Nanti untuk yang bisnis ya khususon kan ya. Nanti untuk trik-triknya insya Allah dengan saya nanti tak berikan cara-caranya. Ya yang Bunda, akunnya Bunda, namanya Bunda ya. Nah silakan nanti bisa chat saya bagaimana caranya. Sudah banyak yang gabung teman-teman ya, yang dari YouTube itu banyak sekali, tiap hari itu chat saya. Alhamdulillah ya, bagaimana caranya, saya kok belum punya pekerjaan Bunda, saya kok dulu sudah pernah kerja, kemudian sekarang karena saya harus ini itu, saya akhirnya di rumah resign, saya mau belajar Bunda bla bla, itu banyak sekali. Nanti saya mau bisnis lagi, saya mau ini mau itu. Alhamdulillah akhirnya tersolusikan, ada ketenangan Bunda ya. Jadi awal persoalan untuk kita bisa ajaib itu kita harus mengalami tenang dulu. Tadi kan diterima dulu, tenang dulu, disapa dulu ketidakmudahannya. Ini prosesnya nanti Bunda ya. Yang tidak mudahnya di mana, diedukasi, setelah itu nanti untuk dialirkan keluar, yang tidak baiknya keluar, gitu Bunda. Agar Bunda nanti mudah sekali mengalami keajaiban, ya energinya makin membaik. Karena sudah diterima keadaannya. Yang tidak baik pun di dalam diri Bunda juga sudah diterima karena bentuk keutuhan. Tetapi yang tidak baiknya itu akhirnya bisa diarahkan untuk keluar dengan mudah. Dia manut akan keluar dengan mudah gitu. Seperti ini teman-teman semua ya, imajinasinya ya, logikanya. Jadi ada seorang anak kecil yang nakal gitu ya, masuk ke rumah Bunda gitu kan. Nah pada saat anak kecil ini masuk, kalau kita kalau Bunda langsung gini, "Hai, jangan di sini, keluar," ya mungkin malah jogetan, malah mengecek gitu kan, nggak mau keluar di situ gitu kan. Tetapi kalau misalnya dimuliakan, "Dek, ayo Dek di sini duduk ya, wah Masya Allah ganteng banget Dek, alamatnya di mana, rumahnya di mana Dek, adik namanya siapa, ini kok tadi dari mana kok masuk di sini tiba-tiba, oke duduk dulu ya, nih minum, nih ya makan dan lain-lain." Setelah itu diajak bicara ya, kemudian diarahkan, "Dek lebih baiknya ya adik untuk pulang, kan udah ditunggu oleh mami papi di rumah," gitu kan. Dia nanti malah senang padahal dia anak yang nakal tuh. Tapi mau, karena apa? Sudah diterima dulu, sudah dimuliakan, tapi setelah itu diedukasi. Jangan muliakan, diterima, kemudian tidak diedukasi, dibiarkan aja, ya udah di stay itu aja. Maka untuk bisa mengedukasi butuh energi besar, energi positif besar, energi brilian yang besar. Nah energi brilian yang besar diperoleh dari praktek magnet rezeki, mengasah agar diri kita bermagnetis. Itu ya Bunda ya, kuncinya di situ. Sip, semoga bisa dipahami. Silakan Bunda Pita, ada yang lain? Ya, dari Bunda Umi. Assalamualaikum. Tadi Bunda Nufli yang nanyanya. Oh, Bunda Nufli. Iya. Oh, dari grup apa Bunda? Bunda Nufli itu dari grup Kamawa Bunda. Oh iya, Masya Allah. Ya berarti Ya, ya pengalaman ya. Ya, Assalamualaikum Bunda. Untuk melakukan garputala apa dimulai dengan sholat taubat atau sholat hajat, atau garputalanya bisa berulang dengan persoalan yang sama? Apakah garputalanya bisa berulang dengan persoalan yang sama? Karena menurut Bunda Umi ini belum pas ayatnya. Ya, gimana Bunda Susan, mau dijawabnya dengan saya? Iya, tak jawab bisa Bunda. Untuk melakukan GT, apa dimulai dengan sholat taubat atau sholat hajat? Ya, mulainya itu pakai sholat tobat atau sholat hajat. Atau GT. Ini soalnya harus dicermati Bunda, ininya. Ya. Atau GT-nya bisa diulang dengan persoalan yang sama karena belum pas ayatnya. Mau dijawab. Oke. Bunda, kalau misalnya Bunda mau sholat tobat dulu atau sholat hajat dulu, lebih baik. Karena ditambah energi positifnya. Kemudian setelah sholat tobat, sholat hajat, Bunda untuk bersolawat magnet rezeki seperti Ustadz Nas di THMR gitu. Ya, sambil dipeluk gitu kan, ya dipeluk ininya Al-Qur'annya. Jadi Bunda Umi udah THMR belum ya Bunda Pita ya?
Bunda Umi di grup RFF ada. Maksudnya beliau baiknya THMR nih, ya ketemu Ustadz. THMR-nya belum sampai. Oh iya, saya sarankan ya Bunda Umi, karena ketemu guru ndak ya keren, energinya kan besar karena guru ndak ya yang memang mencetuskan dengan ada ilmu Garputala ini gitu ya. Setelah dipeluk lalu saya tok Garputala tuh ya, bahwa mohon untuk ditunjukkan satu ayat yang untuk bisa menjadikan hatiku lebih tenang. Nanti setelah itu baru buka dengan pejamkan mata, rileks, lalu yang berjalan adalah intuisi. Nah, tunjuk gitu kan. Saat ditunjuk, itu langsung dicatat surat apa, ayat apa. Catat nih, jangan sampai kelewat karena ingatan kita terbatas. Langsung catat suratnya apa, ayat berapa. Baru nanti dilihat artinya. Nah, saat dilihat artinya gitu ya. Pada saat di sana ada arti yang mungkin tidak pas dengan persoalan Bunda jangan pasang garis di situ. Wah, ini tidak tepat nih, tidak boleh. Karena ketentuan dari Garputala, kita semua harus ada tawadu, harus ada merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Al-Quran. Bahwa semua ayat yang Allah berikan di sana yang tertunjuk, itu adalah nasihat terbaik. Jadi tidak usah diulang Bunda, kalau persoalannya adalah sama. Jangan diulang. Nah, kalau kita mengatakan gini, ini adalah ayatnya tidak tepat, berarti pakai logika kita. Padahal logikanya Allah itu sangat luas Bunda. Logikanya Allah sangat luas. Mungkin menurut kita tidak cocok, tapi kata Allah ini yang paling baik untukmu gitu. Nah, setelah itu ayatnya apa nih, positif apa tidak positif? Kalau positif langsung dipahami artinya, dihafalkan ayatnya tadi ya, yang secara bahasa Arabnya dibaca sama dihafalkan, artinya dimengerti agar bekerja ada di feel, lalu digetarkan terus menerus di dalam sholat setelah Al-Fatihah dan di setelah sholat setelah zikir. Itu Bunda, sambil rasakan bahagianya. Itu kalau ayatnya positif. Tapi kalau ayatnya peringatan, kalau ayatnya tidak positif, baru cari ke atas, ke bawah yang positif. Halo guys, udah mengang Bunda Triastuti mohon izinnya di unmute ya. Nah, Umi seperti caranya ke atas ke bawah dicari yang positifnya. Di sanalah nanti ketemu ayat yang cocok untuk persoalan Bunda. Tetapi ayat yang pertama yang berasanya tidak cocok, itu Bunda harus pahami. Di sana letak trigger, letak dari energi besar Bunda ada di sana. Di ayat yang tadi ketemukan pertama yang seperti serasa tidak cocok nih gitu. Tapi Bunda mau pahami, di sana bagaikan Bunda meminum ada vitamin gitu. Oh iya, berarti saya ada tidak tepat nih, cerminnya dihadirkan. Oh saya ya yang tidak tepat kemarin, ampuni saya ya Allah. Nah saat ampuni saya, ada terjadi banyak praktek mana rezeki. Ada buka perisai, ada turun garis kebenaran, kemudian ambil cermin ajaib, banyak itu praktek mana rezeki. Maka benar-benar nanti energinya makin besar, membesar, apalagi diketarkan terus-menerus ayat positifnya. Lalu tiba-tiba nanti akan datang keajaibannya. Itu proses dari Garputala. Seperti itu ya Bunda Umi ya. Jadi Bunda Umi kalau persoalan yang sama itu tidak usah untuk Garputala kembali. Kalau saya gitu ya, kalau saya Garputala itu kurang lebih 3 kali. Nah, ayatnya saya baca terus-menerus. Alhamdulillah, ternyata ayat yang saya ketemukan itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang lainnya. Karena Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah obat. Saat kita terus-menerus digetarkan, terus-menerus dibaca, itu akan menghasilkan ada vibrasi pancaran energi positif. Maka terjadi remedial itu minimalisir akhirnya Bunda. Remedial menjadi minimal, tidak mudah terjadi remedi di dalam ujian-ujian kehidupan. Karena sudah diketarkan terus ayat positif yang kemarin sudah diketemukan. Di samping ada amalan-amalan lain saat tahajud, itu saya share ya. Nah, itu juga dikerjakan. Karena apa? Bunda berarti banyak tuh, ini harus dikerjakan, ini, itu, dan lain-lain. Ya enggak apa-apa. Karena makanan fisik kita untuk tubuh aja macam-macam. Dari pagi sampai malam macamnya banyak sekali jenisnya tuh yang untuk dimakan untuk tubuh kita. Nah, untuk roh kita juga sama. Kalau kita mau ajaib, ya udah dikerjakan aja.
tahajud dikerjakan apa, setelah subuh apa dikerjakannya, setelah duha apa, nanti siangnya setelah duhur apa lagi, kemudian nanti 1 pekan sekali kita harus seperti ini. Tidak apa-apa, enjoy aja dengan prosesnya, maka nanti bertumbuh dan bertambahnya keajaiban itu akan mudah sekali teraih. Kemudian berdatangan. Sip, seperti itu Bunda Vita ya, untuk Bunda Umi. Dari Bunda Trihastuti sama Bunda Hilda. Ini saya batasi ya Bunda biar selesai pagi ini. Bunda Trihastuti mau dong ilmu bisnis dagang toko sembako. Nanti Bunda ya di YouTube yang akan datang ya ilmu bisnisnya ya Bunda ya. Oke, dari Bunda Hilda Angela, untuk memulai bisnis bagaimana Bun? Belum jelas ini, hanya pertanyaannya untuk memulai bisnis. Apakah secara LOP apa bagaimana, ini belum jelas. Untuk Bunda Umi dulu, Bunda Hilda Angela ada nggak? Bunda Hilda. Assalamualaikum Bunda Hilda. Bisa diperjelas pertanyaannya, memulai bisnis yang bagaimana yang diinginkan? Memulai bisnis. Nah, enggak apa-apa, tak jawab Bunda. Iya. Mbak Hildanya ada enggak? Untuk yang Bunda Umi, untuk garpu talanya, nanti japri saya bisa ya, saya bantu Bunda Umi ya. Kemudian Bunda Waliatun ada enggak ya? Bunda Waliatun belum saya jawab, insya Allah. Enggak ada Waliatun Bunda. Oh enggak ada, nanti saya jawab. Ada, ini Bunda Hilda Angela yang bertanya. Ya, oke. Nah Bunda Hilda Angela itu untuk memulai bisnis mudah sekali Bunda. Pertama adalah Bunda bentuk proyeksinya, yaitu LOP-nya di sana. Tentu Bunda tahu, Bunda mulai bisnisnya apa? Sesuai passion. Jadi passion itu kegemaran Bunda. Mau bisnis baju, mau bisnis makanan, ya, mau bisnis mainan anak, mau bisnis apa nih? Misalnya toko bangunan, toko bangunan tidak mudah ya karena berat-berat barangnya gitu ya. Pokoknya Bunda pengennya apa? Kalau makanan juga macam-macam nih, nasi goreng gitu ya, mau some gitu ya, atau masakan Padang. Macam-macamnya banyak gitu ya. Jadi dimulai dari kegemaran di dalam diri, gitu Bunda. Kalau saya misalnya, saya gemarnya itu karena saya karyawannya banyak, saya gemarnya belanja gitu kan. Belanja sembako. Akhirnya saya ada toko sembako gitu Bunda ya. Jadi sesuai passion ya, kegemaran dan kebutuhan. Oke, setelah itu munculkan proyeksinya gitu kan. Proyeksinya sambil untuk menambah data baik untuk kita bisa silaturahmi, bisa keluar, melihat gitu ya. Jadi jangan hanya melalui internet aja, tetapi kita harus praktek langsung di lapangan gitu. Maka saya kalau marketing ya ke sekolahan, marketing bola ya, ada ke pasar, ada kemana, aku senang banget gitu. Menikmati sekali karena di sana banyak sekali ada pelajaran-pelajaran baru yang terupdate ke saya gitu. Wah, masuk semua gitu. Saya pengen ini, saya pengen itu kayak gitu kan. Kayak ngumpul aja kayak gitu kan. Ya. Nah, setelah itu persiapkan juga jangan lupa dananya. Gitu kan? Oke, untuk memulai bisnis, saya sarankan jangan langsung besar dulu. Kecil-kecilan dulu. Ya, misalnya saya mau bisnis batik nih gitu sama kerudung. Misalnya, kekuatannya berapa modalnya ya? Modal saya ada uang 1 juta misalnya. Nah, untuk belanja dulu 300 atau 500 ribu dulu, jangan dihabiskan. Ya, jangan dihabiskan. Kemudian Bunda harus tahu Bunda mau di pangsa pasar yang mana nih, baju dan kerudungnya misalnya ya. Berarti pangsa pasar yang anak-anak ya, atau yang remaja atau yang ibu-ibu, itu juga Bunda harus lihat pertemanan Bunda terbanyak di mana. Kemudian kehobian Bunda ada di mana gitu. Baru nanti ditentukan untuk belanjanya. Nah, setelah itu cari tuh ya tempat kulaannya. Misalnya kulaan batik ya ada di Setono, ada di Kedungkuni, ada di mana ada gitu. Silakan Bunda bisa untuk nanti explore gitu kan. Nah, setelah itu Bunda mulai tuh ya pajang dagangannya. Jangan banyak-banyak dulu Bunda, ya cari aman gitu ya. Share ada di WA, kemudian nanti kalau silaturahmi ke teman itu dibawa barangnya. Dulu saya kayak gitu. Jadi kemana aja tuh bawa barang, bawa barang jualan gitu. Ya enggak apa-apa, kita harus mau gitu ya, jangan malu gitu kan, mau gerak gitu kan. Kadang kan gini,
wih ya saya malu ya kayak gitu ya, masa sih saya nawar-nawarin, ya kenapa enggak gitu kan. Ya kita kan enggak minta uang ke mereka, kita kan memberikan ada kickback baik juga, kita ada terima kasih gitu kan. Ya misalnya dia mau ngasih uang kan saya juga memberikan juga kan gitu, ada tahabu di situ gitu kan. Terima kasih, saya enggak minta kok kayak gitu kan. Ya nawarin gitu, saya memberikan pelayanan terbaik kok gitu. Ya jadi di dalam mindset kita pada waktu kita bawa barang gitu ya, saya akan membantu orang lain untuk mengentaskan ketidakmudahannya di dalam koleksi pakaiannya. Saya memberi pelayanan yang baik kok dengan menawarkan produk yang bagus gitu. Kayak buku juga sama. Di dalam mindset saya akan mencerdaskan kehidupan anak-anak Pekalongan Batang kayak gitu kan. Ya saya pede aja akhirnya menawarkan. Nanti di perjalanan mungkin mengatakan gini, ya bukunya kok kayak gini sih mbak, ya mahal sih mbak, ya kok kayak gitu sih mbak. Ya udah, keren aja karena sudah ada modal riado kan. Ya sih bu, ini bagus bu, tempat lain banyak yang pakai kayak gitu, tapi senyum gitu kan. Banyak yang pakai nih bu, nih notanya segini kan gitu. Orang kan mikir kan, apa iya bu, iya ini banyak yang beli kayak gitu kan. Akhirnya referensi dari orang, dari temannya, dari guru-guru yang lain, iya pesan aja Bunda Susan, pesan aja. Nah banyak sekali yang pesan. Waktu itu sampai 80 sekolahan teman-teman, pagi siang sore malam gitu ya. Udah nota itu satu tas sendiri ya. Kalau misalnya pulang dari keliling ya juga seatas juga ya uangnya gitu. Karena seperti itu awal-awalnya ya. Jadi sedikit dulu, kemudian mau bergerak. Jangan lupa di dalam hatinya ditambah, di dalam kuantumnya ditambah energi baik. Karena itu modal menghadapi POC harus ada energi baik ya. Jadi riadohnya harus ada, ilmu-ilmunya juga harus ada. Jangan kosongan Bunda ya. Bunda Hilda jangan kosongan, cepat stres dan juga cepat putus asa gitu ya kan. Nah karena kan enggak punya energi baik gitu kan. Jadi terombang-ambing. Nah jangan nih ya, kita harus ada ilmu, ada amalan ya, dan juga plus sedekah. Dengan sedekah ini kita menabur ada tanaman-tanaman kebaikan yang nanti akan tumbuh bersamaan dari jualan kita tebarkan ya, kemudian nanti akan bertumbuh di sana, konsumen pada beli. Itu adalah hasil dari kita mau menebar sedekah pula gitu ya. Oke ya, seperti itu Bunda Pita. Bunda Hilda, semoga bisa dipahami untuk memulai bisnis mudah Bunda, seperti itu ya. Sip, silakan Bunda. Ada lagi bisnis apapun ya, Bunda Sri Rahayu lagi tadi pas dijawab sudah dengar ya Bunda ya. Bunda Sri Rahayu tadi pas ada tamus ya. Ya satu lagi ya, soalnya saya mau itu Bunda, ada kegiatan lagi habis ini. Iya sama. Ya kita memang baiknya sudah 2 jam. Ya Bunda Sri Rahayu nanti kan menjawab secara japri ya Bunda. Bunda Sri Rahayu. Kemarin sepertinya pertanyaannya sudah pernah diajukan sama Bunda Sri Rahayu juga sebenarnya di grup RFF LOP. Jadi doanya kenapa kalau kita berdoa seperti kepala bulu kuduk. Kepala itu puyeng gitu Bunda, gitu, berdiri bulu kuduk terus kesemutan. Tandanya apa Bunda Susan? Oke, tak jawab aja ini sekilas ya. Bunda Sri Rahayu pada saat berdoa berkuduk ada bulu kuduk dan kesemutan, Bunda gini aja, tanda tanda LOP saya, tanda mobil saya mau OTW nih, saya sampai merinding kayak gitu Bunda. Jadi Bunda ambil positifnya aja gitu, masuk ke kuantum nih kayak gitu, doa saya masuk ke kuantum kayak gitu. Jangan dianggap maaf negatif, tetapi positif kayak gitu Bun. Nah saat positif TSL, terima syukuri lepaskan. Yang sekarang saya lihat Bunda kepikirannya negatif, apa ya? Lah jangan-jangan penampakan kok bulu kuduk merinding ya kayak gitu kan. Rekaman zaman dulu yang saat kecil itu kan ditakut-takutin ya, bulu kuduk merinding, ada jin lewat gitu kan. Nah bisa jadi Bunda Sri Rahayu ada rekaman itu, akhirnya terfokus ke sana yang negatif ya, yang muncul akhirnya apapun yang diberikan apresiasi dia akan membesar apa nih negatifnya. Kalau saya seperti ini Bunda, kalau menurut saya memang pertamanya itu yang tidak mudah ya. Mohon maaf, ini siapa ya, untuk di unmute ya Bunda Elmriati ya, izin ya Bunda Elmriati ya, saya mau menjelaskan ini Bunda ini biar paham, karena kemarin sudah saya jelaskan karena kuantum Bunda Pita, jadi tidak sekali jadi Bunda dalam menjelaskan ya, bisa berkali-kali tidak apa-apa, saya sabar kok menjelaskan. Bunda Sri Rahayu ada ya,
Bunda Sri Rahayu, jadi pada saat ada kesemputan, ada ada bulu kuduk, itu katakan aja tuh di dalam batin Bunda, wah Alprat saya OTW datang nih, wah ratusan juta mau datang nih, kayak gitu. Karena masuk ke kuantum nih gitu kan. Saya doanya masuk ke arsinya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lalu TSL, saya terima, saya syukuri, saya lepaskan kepadamu, Al-Fatihah. Jangan dikonsentrasikan ke situ, jangan difokuskan ke situ. Bunda fokusnya bahagia. Fokusnya adalah keberlimpahan. Fokusnya adalah bahagia di atas rata-rata. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. LOP ku OTW datang, kayak gitu Bunda. Apa isi LOP ku OTW datang? Alhamdulillah. Nah, apa nih yang di LOP kan Bunda? Mau mobil, mau uang, gitu kan? Ya, mau bisnis, konsumen berdatangan di sana. Bunda dibayangkan, lalu TSL. Selesai. Akhirnya rileks dan sehat. Gitu ya. Sip, oke Bunda. Oh, pertanyaannya ditutup. Ya, sudah. Ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah membersamai Zoom kita pada pagi hari ini. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya boleh Apri kepada saya atau Bunda Susan yang minta booster dan lain sebagainya, silahkan. Dan mungkin teman-teman ada yang butuh ya, karena memang kebanyakan dari kita sebenarnya itu butuh pelatihan ya, pembimbingan yang berkelanjutan, karena pelatihan dan pembimbingan itu ibaratnya seperti makanan buat roh kita, dan di sana ada istilahnya untuk mengasah kemampuan kita, mengupgrade ya diri kita, mengupdate supaya Allah itu memandang kita pantas gitu. Allah memandang kita pantas mendapat keajaiban manakala kita mau terus belajar ya. Seperti tadi ya, yang intinya semua persoalan ya paradox of Candy yang terjadi pada saat ini ya, misalnya jualan belum laris, belum ada jodohnya, kemudian persoalan kesehatan dan lain sebagainya, jalan terus gitu. Nggak usah takut, nggak usah overthinking, nggak usah berlebihan dalam berpikir nanti saya gimana ya, ini kok nggak ajaib-ajaib. Pokoknya jalankan terus apa yang kita bisa lakukan hari ini, lakukan gitu, praktekkan. Misalnya teman-teman butuh dukungan bimbingan, ada saya dan Bunda Susan gitu, silahkan nanti Japri itu minta bimbingannya, arahannya, insya Allah kami semuanya selalu terbuka dan selalu ada buat teman-teman semuanya. Dan intinya yang kami harapkan adalah praktek gitu ya, praktek yang pol-polan buat teman-teman semuanya. Jadi umpama teman-teman belum SHMR, nanti silahkan untuk datang ya, misalnya dekat dengan area kami ada di Batang untuk bulan depan gitu ya. Untuk bulan depan seminar hybrid magnet rezeki dilaksanakan di Batang tanggal 3 Mei 2025 ya. Alhamdulillahnya kami sudah dapat peserta dari luar kota ya, yang datang dari jauh gitu, dari Semarang juga mau gabung ke Batang. Nah, monggo teman-teman yang di area Jawa Tengah yang mau hadir di acara seminar hybrid magnet rezeki, silahkan bisa hadir di seminar hybrid magnet rezeki batch yang ke-25. Atau teman-teman ingin difasilitasi, Bun saya pengen deh diajar 3 jurus MR di seminar hybrid magnet rezeki, tapi saya belum bisa hadir ke Batang. Adakah online-nya? Boleh, tapi tolong kalau online kita japrian aja gitu. Ya seperti itu, nanti pokoknya tetap ada bimbingan selama teman-teman mau menjemput cahaya gitu ya. Insya Allah cahaya itu sangat penting buat kita semuanya untuk mendapatkan keajaiban. Oke, terima kasih teman-teman dari saya pribadi. Apabila ada tutur kata mohon dimaafkan, dan banyak sekali tinggal Zoom yang semacam ini. Ada lagi nggak Bunda Susan? Apanya? Insya Allah ada lagi. Ada. Iya, banyak yang lagi gitu Bunda. Oh ya, bulan depan aja, 1 bulan sekali. Karena Ya, padat. kita akan adakan 1 bulan sekali buat teman-teman. Oke, ya kurang dan lebihnya nanti kita tutup bersama-sama dengan closing statement dari Bunda Susan dan doa penutup kafaratul majelisnya. Monggo Bunda. Ya, alhamdulillah teman-teman semua semangat ya. Tadi sampai hampir 50 ya pesertanya ya. Yang kami undang memang dari grup-grup yang belum bergabung, karena agar mereka mengenal Arta MR dan juga bagaimana cara pembimbingannya. Nah, insya Allah itu pun membantu teman-teman semua nanti dalam meraih keajaiban. Jangan lupa yang hari ini menerima materi POC gitu ya, yang alhamdulillah antusias dari grup privat RFF LOP Sadar Nafas itu juga banyak ya yang gabung ada di sini, alhamdulillah. Nah, jangan lupa untuk yang hari ini berarti jurus POC untuk dipraktekkan.
Yang pertama adalah untuk bisa menerima selapang dada. Apa saja nih POC-nya, jangan dianggap derita, bukan derita, tapi itu adalah keutuhan cinta kasih sayangnya Allah agar kita naik menghujam jiwa.